Tuh, oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Halo, warahmatullahi wabarakatuh. halo teman-teman, welcome back di UPI Grafi Podcast. Jadi, seperti biasa, episode baru ini, random talk kita, gue ngundang teman gue lagi, pakar kelautan, asik. Nggak deh, nggak pasal. Nah, jadi, kenalan sedikit dari gue ya, yang beliau, si Rona Sandro ini adalah teman gue, seangkatan di kelautan 2011. Kita masuk bareng ya, terus eh lulus duluan bareng juga apa duluan gue ya lulus ya duluan gue ya kayaknya ya. 2015 gue lulus. Iya, kayaknya duluan lu itu. Bro. Iya, terus Rona lulus setelah gue. Ya pokoknya intinya dia ketua ketua angkatan waktu ospek waktu lagi osjur, ketua angkatan, terus aktif lah di mana-mana. Rona ini pokok mawapres juga. Jadi kita tuh bertiga ya waktu tahun kita tuh 2000 berapa sih, 14 ya, 14 apa. Pokoknya gue inget Iya, gue kayaknya. juara, kita mau pres bareng bertiga, Amiroh juara satu, lu juara dua, Rona Sandro juara dua, terus gue juara tiga. Aduh, jadi inget Iya, masa-masa dulu. 2013 apa 14 gitu ya, Pi ya? Iya, iya. Kenalan dong, Ron. Siapa nih lu nih? Weh. Oh iya, halo. eh Halo, Pi. Iya, buat Nama general nama gue audience aja. Ronasan. Iya, Kenapa? buat general audience kenalannya. Oh iya, iya. Iya, Perkenalkan, nama gue Ronas Andro. asik. Satu angkatan sama UPI di Kelautan Unpad 2011. Weh. Salam Sekarang kenal lagi. semuanya. Oke. Jadi Rona ini, eh saya ingat gue dulu lu apa namanya, aktif banget ya waktu pas dari ikut himpunan kalau nggak salah ya kan. Terus lu ikut ini nggak sih, KKM Oceanic, nggak ikut ya Oceanic. Gua di komitmen, Pi. Oh ya, lu di komitmen ya, gue ingat ada Kang Kelvin ya kan, ada, iya, Iya. iya, iya. Di Panoa, himpunan, Panoe. iya, di Mm-mm. himpunan, di komunitas keilmuan komitmen. Iya, ini Sisanya gue sih sebenarnya, ya hmm, kuliah 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 pulang sebenarnya sih, Pi, sebenarnya. masa lu lebih aktif deh daripada gue inget banget kayak lu sering rapat-rapat, sering ikut, kayak banyak aktivitas deh seingat gue ya. Oh, iya, iya. Ya karena mungkin kegiatannya lagi rame aja, cuman beberapa juga pernah ikutan acara yang di Univ itu loh, Pi, yang acaranya BEM, universitas itu kan suka ada Iya, acara betul, ikutan betul, betul, juga gitu. betul, betul. Terus karena kita perintis ya angkatannya ya, jadi lu juga sering deket lah sama ada di kelas. Kalau nggak salah, kalau ada ospek, lu selalu ada, ya kan? Kalau ada, Oh iya, karena waktu itu kan waktu kita angkatan kelima itu di tahun kedua ya, itu mm-mm. kan kita terlibat ini ya panitia ospek untuk adik kelas kan. Ya, lu ketua kok nggak salah Jadi ya? Ketua kebetulan ospek, kenapa? ketua ospek nggak sih? Lu bukan nih, ketua. Iya, gue pernah yang di tahun ketiga itu jadi ketua ospek di fakultas Hmm, kan. iya. Bisa jadi lah Jadi siapa. lumayan 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 apa berkesan. kenal banyak orang. Iya, iya, betul. Betul. Jadi sebenarnya kan awalnya gue pengen ngundang teman-teman kelautan nih supaya branding aja sih. Terus adalah, pengen sharing aja kita tuh jadi apa sih di jurusan kelautan ini. Soalnya kan ada di kelas kita atau orang-orang yang general, anak-anak zaman sekarang ya. Mereka kan nggak terlalu ngerti karir di bidang marine juga kan, di bidang kelautan tuh jadi bakalan jadi apa. Karena seingat gue kita tuh benar-benar kayak angkatan yang kelautan tuh masih belum terdengar lah ya kan. Kalau sekarang kan mungkin Iya. udah banyak kedengaran lah, jadi apa jadi apa jadi apa. Terus ada di kelas kita juga udah pada banyak yang sukses-sukses dan bekerja sesuai bidang. Gue inget banget Lu angkatan lu kita, sebenarnya iya, lu yang sesuai bidang banget kan sebenarnya lu. yang enggak juga sih. Sebenarnya Lu Dewi kan tau, linear banget. Dewi, Dewi linear juga. Saya kayak kalau mau cari yang linear banget, ada aja pasti yang linear. Iya, tapi Hmm. menurut gue sih lu linear juga. Iya, 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 bisa dibilang iya. Dan gue juga nggak nyangka sih bisa.
selinier ini. Karena gue awalnya udah kayak sama kayak orang-orang aja mikir ya, setelah lulus eskel, ya udah gue susah nyari kerja, ada masa-masa nganggur, terus ya udah gue cari kerja yang semua jurusan aja gitu. Tapi at the end, panggilan panggilan hati kali ya, panggilan kelautan itu datang lagi terus kayak saya gue kayak ada nemuin kesukaan gitu di bidang ini ya. Kayak ya udahlah gue lanjut 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 keterusan. Ada ada semacam tanggung jawab moral gitu ya, Pi ya. Iya, Kalau bisa kita masih kontribusi ya atas relate lah. atas Heeh. iya atas ilmu yang kita Ilmu. pelajarin gitu ya. Betul, betul. Dan lu juga kan sempat kuliah lagi kan, S2 kan. Jadi Rona ini guys, dia abis S1, lu sempat langsung kuliah kan? Seinget gue, lu langsung ke Unham kan, S2. Iya betul. Jadi Iya. gua tuh lulus secara sidang ya, sidang komprenya tuh gua di Desember 2015 Pi. Cuman kan wisudanya Heeh, tuh kalau nggak salah tuh Maret kalau nggak salah ya. heeh. Iya, iya, Jadi iya. setelah kompre tuh ya biasa mahasiswa akhir kan jadi kayak Hmm. manfaatin waktu luang sambil nunggu kuliah tapi sambil nggak ngapa-ngapain gitu loh. Heeh, Karena heeh. kan waktu itu juga masih ada apa kosan juga belum habis gitu-gitulah. Jadi Iya, menikmati iya. banget. Skripsi lu apa gue tahu? Maret, Masih ingat kenapa? gak lu? Skripsi lu apa masih ingat gak? Kalau gue tanya, skripsi lu apa masih ingat nggak? Ingat gua terkait dengan Apa? ini Rip Current di Pantai Selatan Jawa. Oh, yang lu pakai cat itu ya? Sih, coloring Iya, pakai yang apa? Iya jatuh warna gitu. iya. Ya, Nah gue itu inget excited banget cerita penelitian lu nebar-nebar pewarna yang gue lupa. iya, 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 gue inget. dan itu berkesan banget sih pas Iya, gue inget. risetnya. Lu juga pas cerita ke Di, gue, lu skripsi lu apa, lu excited banget kayak, lu seneng banget gitu kayak. Karena lu di iya, komitmen iya, juga kan. Kayak gitu. iya, dan itu apa ya? Emang dari interest sih, dari interest banget sama topiknya ya, karena kan Hmm. si Rip Current itu masih dianggap tabu ya sama Ya buat orang safety khususnya di juga ya. Hmm. pantai selatan Jawa itu sering dikaitkan dengan mitos Nyi Roro Kidul gitu. Jadi kita ambil dari Betul. perspektif keilmuannya lah. Sebenarnya ini bisa dijelaskan secara ilmiah gitu-gitulah. Akhirnya riset gua terkait itu sih. Oh, jadi ada Di sosialnya juga, dua, ada ininya juga, ya sainsnya juga. Di mana tuh, betul. Ran? Di ini, gua riset di Pelabuhan Ratu sama di Pangandaran. Lokasinya tuh sama-sama di Oh, pantai selatan tuh. dua lokasi ya berarti ya? Dua lokasi, Tim? dua Apa lokasi. lu sendiri? Bareng tim apa lu sendirian? Sendiri, sendiri cuman pas sampling datanya gua ditemenin anak-anak kan waktu Oh ngambil iya. datanya. Terus sempet Jadi ya. waktu di Pelabuhan Ratu kan ikut juga tuh pembimbing gua Pak Noah, Pak Noir ikut Oh, juga. Panoy Regon. Iya, iya. Iya, Seru ya. ya Kayak berkesan agak lah, seru. berkesan. Iya, iya. Gue juga kalau ngeliat Dan apa halo? Pi? Oh ya, kedengeran ya? Kedengeran, kedengeran. Oke, oke. Tadi lu sempat hilang. Kalau apa gitu tadi? Kalau Ya, titik-titik. dan kalau menurut gue sih apa ya? Banyak kok topik-topik yang belum di apa ya diangkat atau diteliti yang sebenarnya ada di sekitar kita gitu. Iya, betul. Karena kita new kan, baru banget kan. Jadi waktu pas cari literatur, cari apa riset-riset gitu, kelautan Indonesia itu masih risetnya itu masih ya nggak sebanyak yang di Europe, nggak Iya, sebanyak iya. yang di iya betul, betul. Kalau menurut gue sih Pi ya, kalau yang Mm-mm. lihat Indonesia ya dari skupnya nasional gitu Mm-mm. sangat sedikit loh yang eh, apa namanya fokus pada satu bidang kayak misalnya kelautan gitu ya. Di Mm-mm. kelautan juga kan sebenarnya luas. Betul. Dari aspek-aspek tertentu di bidang kelautan itu sangat sedikit sekali gitu. Apalagi kan kita kalau ngelihat data gitu ya, tingkat pendidikannya juga di Indonesia kan masih sangat mayoritas itu kayak SD, SMP, SMA gitu ya. Nggak banyak Nggak juga yang dia nggak bisa lanjut. lanjutin ke kuliah. Terus Betul. kalau misalnya kita ambil sampel kelautan gitu, mungkin sebagian kecil lah yang ngambil
apa topik lautan untuk dipelajari gitu. Dari Iya, ngambil pelautannya pun mungkin yang meneliti satu hal itu sangat sedikit juga gitu. Jadi menurut expertnya gue juga sih belum sangat banyak. banyak banget topik yang masih bisa dieksplor ya. Tuh, Dan itu setuju gue. kita ininya apa ahli-ahlinya jadi juga mungkin belum ada ya di Indonesia ya. Maksudnya Iya. banyak yang kosong ahlinya itu. Oh, Ya mungkin kalau lu expert. fokus gitu ya, fokus bisa jadi expert di Indonesia gitu. Ya, betul banget. Ya mungkin ada di BRIN kali ya. Setahu gue ada lah beberapa yang expert di BRIN. Oceanografi kayak, kan lu juga pernah ikut pelayaran kan, kalau nggak salah. Ikut. Iya, Nah, di situ kan pasti ada orang-orang yang udah berpengalaman, tapi nggak apa ya, nggak banyak aja gitu orang-orang ini. iya, Iya, benar. Edukasi sih emang paling pentingnya. Dan kayak misalnya gue kan mikir ya kita tuh kayak misalnya SMA gue misalnya manggil alumni iklanin kuliah jurusan pasti mm, yang di highlight kan anak-anak SMA tuh kedokteran teknik yang jurusan-jurusan yang common gitu ya. Nah iya, iya, jurusan yang kayak kita kita gini tuh nggak ada marketingnya, nggak ada apa ya, jualannya tuh kurang. Jadi anak SMA juga kayak ah nggak apa-apa itu kelautan nggak jadi apa gue gitu kan. Sepupu-sepupu gue aja contoh sampel-sampel kecil aja di keluarga gitu. Mereka kayaknya gue pertama kali deh anak di keluarga besar gue yang jurusan kelautan terus kayak mereka masih tabu apa sih masih belum tahu apa sih iya. belajarnya apa sih gitu kan. Sama pi, gue juga di keluarga cuman gue doang mungkin yang ngambil kelautan ya. Iya, iya. Rata-rata kan yang emang common gitu ya kayak Betul. guru atau Iya, misalnya ekonomi, hukum guru gitu. ekonomi yang Tapi udah kalau menurut iya. gue, Pi, kalau Mm, menurut gue tuh ngambil sains atau eksak itu jadi keunggulan tersendiri ya kalau sekarang ya, kalau menurut gue ya. iya sih benar sih. Karena apa namanya nggak banyak, jadi Iya, peluangnya juga besar kan. Termasuk lu sekolah ini kan lu juga sebenarnya dari S1 kan sempat S2-nya di Eropa juga kan, Pi ya. Terus S3 iya. itu artinya kan secara kesempatan tuh ibaratnya terbuka lah Sebenarnya di dan sangat luar sangat juga dibutuhkan banget. dibutuhin benar karena orangnya nggak banyak karena kalau udah jadi expert itu menurut gue apalagi di satu bidang orang bakal nyari bakal based on skill kan skill lo apa 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 tapi jadi expert Betul. di satu titik juga nggak bagusnya lu jadi kayak cuman limited di situ doang gitu misalnya jurusan Hmm, GIS misalnya ya udah di GIS 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 carinya yang GIS linear gitu kan remote hmm, sensing aja gitu kan tapi kalau misalnya dia remote sensing tapi dia bisa nge-lab juga terus dia bisa ini juga itu baru peluangnya banyak dia jadi kayak generalis tapi dia spesialis juga at the same time itu iya sih yang iya. paling oke sih idealnya sih tapi nggak Kayak tahu bisa ya connecting the dot di iya hal yang karena di berhubungan gitu ya. iya karena di science juga sekarang tuh jadi orang yang expert di satu bidang juga nggak laku sekarang Ron sekarang tuh udah orang nyarinya kayaknya mulai ke arah orang yang bisa connect the dot itu kayak yang lu bilang tadi Iya iya. bener bener kayak lu Iya juga kan makanya mungkin ini ya Pi apa namanya kayak gua lihat sih kayak berita gitu ya kayak mm, pemerintahan sekarang itu kan kayak LPDP gitu kan udah mulai difokuskan ke saintek kan kayak iya apa namanya yang matematik gitu-gitu. Ternyata pas waktu itu gue sempet dengar sosialisasinya itu mm, bukan berarti apa namanya menghilangkan untuk jurusan-jurusan yang sosial ya. iya Enggak, betul cuman enggak lebih yang sosial itu lebih fokus kalau bisa dikaitkan dengan yang sainteknya gitu. benar Kalau benar misalnya lu apa neliti terumbu oh karang atau apa iya itu orang orang ekonomi ekonomi atau orang sosial juga bisa bisa ikut bisa bisa ikut kolaborasi terlibat iya misalnya iya betul betul dari betul aspek komunikasi atau iya sosialnya gitu jadi pemerintah tuh sepertinya ngarahinnya ke sana ya jadi sehingga mm, isu apa namanya topik kelautan itu bisa di capture oleh semua bidang gitu karena apa namanya yang iptek kita tuh ya tertinggal mm, banget sih Pi khususnya emang untuk di penguasaan teknologi ya
Oh iya betul. Di lapangan ya, lu kan lihat sendiri di lapangan ya, yang lu kerjaan lu juga kan bidang ini, Betul. yang tekniknya juga masih jauh lah dibanding yang hafal di Norway misalnya atau di mana sih? Di Spain yang paling bagus ya, perkapalan Iya. gitu-gitu. Hmm. Lu gimana, Ron? S2 lu kan agak loncat tuh. Tadi kan lu S1 risetnya recurrent. Terus lu Iya, gue S2 di ya Unhan. sama Unhan. lah waktu kita kuliah S1 ya kan pasti masih mencari jati diri juga ya, Pi ya. Maksudnya setelah Iya, uh, lulus kelar. kuliah itu kita kan ya belum ada gambaran yang jelas lah sambil kita ikhtiar apa yang kita minati gitu kan. Waktu itu Mm-mm. kebetulan waktu gua wisuda di Maret itu gua sempet agak nggak ngoyo ya, maksudnya harus Mm-mm. segera dapat kerja gitu. Gua lebih ke Mm-mm. ya apply apply, cuman nggak Mm-mm. nggak menutup kemungkinan gua mau kerja atau sekolah. Yang jelas gua dua-duanya gua Mm-mm. kejar gitu. Open. Mana Iya, lu open ya minded open ya. open Mm. open opportunity yang ada Mm. Mm. ya gue kejar gitu lah. Nah, sempet tuh Mm. waktu itu gue kan masih ngerjain kayak proyek-proyekan gitu loh, Pi. Iya, iya. Kayak pemetaan Darmanoid. gitu-gitu. Ya Mm. sempet Mm. terlibat gitu kan. Iya. Aman. Di satu sisi juga gue apply juga yang sifatnya beasiswa. Oh, Dan sambil kebetulan lo. ya Oh. ngambil kesempatan lah. Karena kan Mm. biasa udah labil ya, maksudnya udah Kelamaan lulus tuh kalau kelamaan kan kayak linglung. dikiranya apa namanya jobless gitu kan. Iya, iya, iya. Ya Stres, apa, akhirnya gue harus. depresi juga ya. Iya, maksudnya kan ada Mm. level di mana kita harus berusaha lah menunjukkan apa namanya kita tuh sebenarnya mau jadi apa gitu kan. Akhirnya Iya, gue terbuka tuh mau kerja, gue apply juga, interview gitu-gitu. iya, iya. Ibaratnya ikhtiarnya gitu. Nah kebetulan waktu itu Mm-mm. ada lowongan Unhan tuh. Gue Iya. sampai nge apa namanya nggak ngambil proyekan tuh gara-gara gue milih tes Itu Unhan. Dan susah ya tesnya ya. alhamdulillah lolos jadi dan kebetulan kan Oh, Unhan ini gratis militer. 100% ya. Jadi gratis Iya, full, dan full. emang agak Biaya militer sih. hidup, ambil biaya hidup juga. Betul. Iya, Jadi ada biayanya. Hmm. ibaratnya lu invest lah, invest waktu Kayak ya kerja. sama. Iya, nah, betul, Ya, betul, jadi betul. lu nggak kerja tapi lu dapat modal Digaji. berupa gelar lah ibaratnya kayak gitu. Iya. Waktu itu juga menarik karena kan S2-nya itu cuma 1 tahun setengah ya. Dan kita tuh udah Hmm. free semuanya. Malah dapat Hmm. uang saku lah per bulannya Hmm. gitu. Dan udah Hmm. ada Hmm. mes asrama. Kita tinggal bawa Oh, badan doang. iya belajar aja Dan lu itu dikasih, lu tinggal belajar aja bawa otak sama badan gitu ya. betul, betul, betul. Oh. Itu Hmm. gua Juli apa Agustus 2016 lah. Setelah gua Hmm. wisuda itu mungkin setelah Hmm. wisuda gue sempat apply terus bantu orang tua mungkin sekitar Hmm. 6 bulan, Iya lima sih. atau enam bulanan baru keterima tuh. Hmm. Hmm. Di Unhan gue lulus 2018. Itu juga Hmm. sama 2018 sekitaran Maret ya. Gue apply Maret dulu. apply, Hmm. gue apply apply dan ternyata gue lolos tuh masuk di ini PT PAL. Oh, langsung tuh. Iya, Masya langsung. Allah. Jadi udah Ini udah merit kan waktu itu lu, gue ingat banget lu nikahan tuh pas lagi kuliah kan. Pas lagi, iya, gue iya. justru waktu itu ada yang menarik itu. Hmm. Gue kan apa namanya waktu gue S2 itu pas pertama masuk tuh gue posisi belum nikah. Jadi Iya. kebetulan ada pacar gue tuh udah lulus duluan kan waktu S1-nya udah lulus duluan, udah keterima Hmm. kerja duluan. Hmm. Nah, Hmm. terus ada apa namanya keluarganya tuh ada tugas lah keluar keluar negeri gitu dalam waktu yang Hmm. lama. Akhirnya yang rencananya Oh. serius gitu malah Oh. dimajuin. Jadi oh udah nikah Dimajuin dulu aja. nikahnya. Oh. Biar lu bisa jagain Jadi pacar lu ini yang sekarang jadi iya, istri ya. iya betul. Maksudnya dan Oh, ini rezeki banget ya, masya Allah, masya Allah. ya Oh, mungkin niatnya ya Pi ya. iya, niatnya baik, Padahal niatnya waktu baik. Iya. jadi waktu pertama gua keterima sekolah tuh gue sempet bilang ini gimana? Gua gua sekolah ibaratnya kan berarti 2 tahun ke depan gua nggak bekerja nih. Kehidupan kita Iya, gimana gitu. Gue bilang sama pacar iya. gue. Dan kebetulan pacar gue nggak terlalu nuntut yang
aneh-aneh ya, Oh, Pi. oh iya, oh iya. Oh, Dan mahar kebetulan yang oh, iya mahal dari gitu enggak ya? income-nya, dari Iya, income juga kan ibaratnya dia udah kerja iya. gitu. Sedangkan gua dengan gua tidak membebani dia aja udah syukur gitu Iya. kan. Lagian Tapi Masya invest Allah ya. Hmm, invest apa ya? Invest di gelar lah, di pendidikan gitu kan. Nah, jadi nanti iya. kalau misalnya mungkin Setelah kalau udah gua lulus S2 nggak kerja-kerja barulah gua dimarahin. eh, iya, ya istilahnya kayak Akhirnya apa sih yang apa cowoknya lebih rendah daripada ceweknya secara materi, tapi padahal iya sebenarnya eh, kalau niatnya baik, insya Allah rezeki itu datang sendiri nggak sih? Walaupun awalnya struggle gitu kan. betul betul dan Hmm, alhamdulillah Alhamdulillah. waktu itu pacar gua nggak terlalu nuntut harus kayak gimana gimana sih, yang penting kayak jalani dulu, yang penting Mm-mm. ada Nikah dulu, ikhtiarnya, yang penting ada halal dulu. keseriusan gitu-gitu. Iya, Betul. betul, betul. Iya, Dan emang nikah tuh alhamdulillah ibadah sih, Ron. Makanya walaupun lu belum ada modal, tapi kan lu kuliah, terus lu ini S2, dan alhamdulillah abis S2 langsung dapet rezeki tuh doa istri lu juga pasti kan. iya iya Hmm. intinya jangan ragu lah, yang penting Iya, tapi weh, yang penting tuh niatnya motivasi kali ya. nikah. Iya, iya, benar-benar. Itu yang gua alamin sih, maksudnya Iya, 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 betul. setelah itu akhirnya pas gua Niatnya kuliah baik ya, tuh harus niatnya baik. betul, gua kuliah kan asrama juga ya Pi ya. Lu, Jadi jadi lu tahun nikahnya gimana? Habis nikah lu LDRan? Gimana? enggak, jadi gua masuk kan Agustus 2016 ya ke sekolah. Iya, Nah, iya. itu tuh gua nikah itu April 2017. Di Jadi tengah-tengah pas kuliah. gua hah? Di Apa? tengah-tengah lu lagi kuliah. Kan? Betul, betul di tengah-tengah lagi kuliah. Mm-mm. Jadi setelah udah Mm-mm. jelas kan gua 2 tahun ke depan kayak gimana, Mm-mm. akhirnya tuh ya itu tadi yang gua bilang ada hal, ada apa namanya, faktor dari keluarga istri gua Mm-mm. keluar, sehingga ini ada dua pilihan nih antara istri gua ikut Mm-mm. Oh, boleh atau bawa istri misalnya di asrama. bukan, maksudnya kan istri gua Ikut. keluarganya ada tugas tuh, ada Oh, tugas jadi ke luar ikut negeri kan. keluarganya atau ikut Ya, sama lu? Oh, iya, I see, I see. LDR atau enggak, akhirnya tuh kesepakatannya itu Oh, karena istri mm-mm. gua udah kerja juga, ibaratnya dia udah mandiri secara penghasilan, gua juga Mm-mm. udah Mm-mm. dapat uang saku ya, Settle. maksudnya iya Iya, dari udah. dari sekolah, Iya, sama-sama iya. tidak ada yang ngebebani gitu kan. Iya, betul, betul, Akhirnya betul, betul. sepakat untuk kayak ya udah nikah aja daripada ada Iya, fitnah gitu kan, kalau fitnah, misalnya betul. ditinggalin takutnya seperti apa gitu kan. Iya, betul, betul. Ya akhirnya Alhamdulillah. gua kerja, gua sekolah, istri gua kerja, Kerja. jadi karena kan kebetulan di Bogor juga Pi, Oh iya, boy, lu di Kari Bogor ya? di Bogor gua kan sekolah di Iya, Bogor juga, istri gua kan di rumahnya di Sentul. Bogor juga, Oh iya, iya, iya. jadi Iya, iya, banyak benar, benar. kebetulan Iya, yang disyukuri. iya benar. Itu skenario Allah udah paling the best ya, Ron, buat buat Iya, manusia. jadi Hmm. mungkin kalau gua sih merasa niatnya sih Pi, ya kalau Iya, misalnya niat kita udah baik sih mungkin ada baik. aja jalannya ya. Betul, betul. Betul. Mau lu susah-susah apa, insya Allah dikasih solusi. Iya, nah Terus lu itu kalau setelah nggak salah, gua iya, ya kalau nggak salah lu pas lagi S2 itu ada sempet ini kan, kan Unhan tuh baru kan, angkatan pertama ya, Bro, ya? Apa angkatan? enggak, gua angkatan ke-8. Oh, bukannya baru ya Unhan ya? Iya Hmm. baru tapi 2009 Pi. Angkatan pertamanya 2009. Oke, 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 oke. Soalnya lu seangkatan sama ada teman gue, Mbak Koi, Koi Romah, Koi Rohmah. Ingat gak? Hah? Jadi teman gue, Koi Rohmah, gue ketemu dia di Pare, di kampung Inggris. Terus dia cerita, Mm-mm. kata dia, ada teman kamu nih, Rona Sandro, Koi Oh Rohmah. iya. Iya, kan kalau nggak salah jurusannya cuma nggak banyak kan ya? Apa ada Iya, nggak banyak. nggak nggak banyak Cuman tiga ada apa empat tiga jurusan? fakultas. Iya, Ada empat empat. fakultas. Heeh. Prodinya ada beberapa sih Pi. Cuman sekarang udah Oh, berkembang lagi nih. Udah banyak. Udah sampai ada S1-nya. Ada d oh iya. tiganya, Ada Udah kedokteran udah kalau berubah. bahkan ya, kalau Ya nggak ada salah S1 ada kedokterannya. ada kedokteran militer, iya iya betul, betul. Mm-mm. Ya gue udah kepoin tuh Unhan, soalnya gue pernah mau daftar juga. Iya, ya itu Iya, coba-coba
Ya karena kan bahagia. iya karena Iya. beasiswa juga. Alhamdulillah. Apa jurusannya Ron? Lu di Unhan yang pas lagi S2 itu? Gua ngambil Prodi ini keamanan maritim. keamanan maritim, asik. Betul, maritime security Kuliahnya ngapain aja tuh di di situ tuh? Fakultas Keamanan Nasional. Jadi pas pertama gua di Unhan tuh apa namanya? Ternyata kuliahnya itu lebih ke sosial ini ya, kebijakan gitu. Jadi gabungan antara sains sama kebijakan gitu. Jadi kan background kita kan kelautan ya, kayak MIPA banget kan. Nah di Unhan itu direlatekan dengan kayak kebijakannya dari sisi pemerintahnya, dari sisi aspek hukumnya seperti apa gitu, Pi. Jadi gue di sana tuh belajar Hmm, agak sosial politik sosial. gitulah. Iya, Oh, kayak maritime ya. soshum gitu. Hmm. Ya cuman backgroundnya itu yang gue pegang ya kelautannya gitu. Kayak belajar Kan unclos kan maritim. kita pernah sempat Iya, belajar hukum unclos laut. juga kan. Hukum laut. Iya. Hukum laut betul. Iya. Di Unhan gue belajar itu terus kan kebetulan di Unhan itu dia nggak cuma sipil ya Pi ya. Ada Mm-mm. tentaranya juga kan. Iya, iya. Karena di bawah Kementerian Pertahanan kan, Unhan ini. Betul. Iya. Jadi gue sekelas sama kayak Angkatan Laut, TNI, TNI, terus iya. ada yang dari ya PNS, ada yang dari Bea Mm-mm. Cukai. Jadi itu Mm. praktisi-praktisi maritim gitu, Pi. Oh, bapak-bapak TNI Jadi AL, bapak-bapak saling ini. Oh, iya. iya, jadi saling Oh. sharing gitu. Ini kok gini 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 akhirnya kayak Kayak jadi ngebahas study case gitu dong ya, iya, kuliahnya. sedikitnya gitu. Ternyata Hmm. hukum pelayaran tuh seperti ini, lemahnya di sini. Hukum laut tuh kayak gini. Jadi agak inilah agak berkembang lah wawasan gua di bidang maritim Application itu juga. gitu. Iya, masih applicable juga ilmu lu kan. Maksudnya ilmu lu kepake karena studi kasus kan, based on lapangan, jadinya orang-orangnya juga expertise di bidang itu. Solusinya solutif harusnya ya, yang lu pelajarin. Betul, ternyata kelautan ini luas juga gitu. Bisa kemana-mana lah. Betul. Terus lu nulis tesis nggak di sana? Pakai tesis? Iya, Ada nulis. Gua apa tuh tesisnya tesis waktu lu? itu terkait dengan ini, Pi, apa? Reklamasi Teluk Jakarta dari Seriusan? perspektif keamanan maritim gitu-gitulah. Oh, wah, lu Dan sampling ke waktu sana itu dong, kan ke Hah? fluid Kenapa? fluid sana dong, main ke fluid fluid sana Betul, dong. betul ke Pluit, ke Bea Cukai, ke Angkatan Hmm. Laut, gitu-gitulah. Oh, Jadi agak jauh ya sih. mengcapture Hmm. apanya? Nge-capture apa? Deket Lu sih. Ya nge-capture mengcapture apa? kan kalau kalau S1 tuh kayak scientist banget ya. Kalau ini Iya, agak agak semi ada apa namanya? wawancara, wawancara gitu. Ini ya, Iya, metodenya. wawancara. Maksudnya kalau dulu kan kayak IPA banget gitu kan, S1. Kalau sekarang tuh kayak ada bumbu-bumbu sosial, hukumnya Hmm, gitu-gitu. iya, iya, iya benar. Jadi gabungan lah gitu. Jadi ya hal yang baru kan yang dipelajarin Iya. gitu. Hmm. Terutama terkait kebijakan sih banyaknya. Banyak yang tumpang tindih gitu-gitulah di Indonesia yang tercinta ini. Mantap, tercipta. Asik. Terus berarti lu dari pas lagi reklamasi Teluk Jakarta itu yang lu samperin gak cuman governmentnya ya, dari segi private sectornya juga lu. Iya, Oh, waktu itu sampling dari kayak misalnya eh, government, terus ada swasta juga. Cuman rata-rata waktu itu kan memang lagi happening banget ya. Si iya, beritanya juga lagi ini kan. Jadi hampering banget. beberapa AMDALnya kan nggak kok ininya AMDALnya masalah lah. iya. Jadi ada beberapa narasumber yang udah gua mintain keterangan tuh khususnya dari pengembang ya, dari pengusaha gitu Iya, dia iya. nggak mau Iya, dari betul betul. akademisi, dari masyarakat gitu-gitu. Iya, betul. Susah sih emang kalau udah bagian agak-agak nyentuh bidang yang berbau Iya, yang sensitif itu emang sensitif itu susah sih. emang susah sih. Kebayang gue lu penelitiannya gimana. Iya, gue ngerasa kayak jurnalis juga sih ada kayak unsur-unsur jurnalisnya kayak kita menggathering data Iya. dari berbagai perspektif gitu. Hmm. Wes, keren juga.
Terus lu abis dari itu defense tuh apa, hasil defense tuh apa nih? Kesimpulan tes tuh. Ingat nggak? Ya Kan intinya susah tuh kayak nyari datanya. kayak kita kan kayak ngupas dari apa namanya fenomena yang ada dengan teori yang kita pilih gitu-gitu kan. Ya, intinya Mm-mm. ada hubungannya lah dengan keamanan maritim. Keamanan maritim itu kan luas juga ya, nggak cuman dari aspek pertahanan keamanan negara, tapi kayak pencemaran lingkungan, terus sosial Mm. gitu-gitu. Bisa Mm. ada keterkaitan juga. Mm. Dan sebenarnya reklamasi itu kita kita bilang ya reklamasinya itu netral gitu loh, Vi. Nggak bisa Reklamasi pro, itu lu nggak bisa kegiatan pro yang atau kontra nih. Lu nggak bisa nggak mutusin. maksudnya Hmm. reklamasi itu kan suatu kegiatan yang menguruk laut gitu kan. Iya, iya, Itu definisi. kan ya definisinya kan itu sebenarnya netral ya. Masalahnya Mm. jelimet karena kan ibaratnya di situ ada pihak yang dirugikan gitu kan. Iya, Kalau reklamasi untuk apa namanya misalnya untuk perlindungan kawasan atau yang hijau kan sebenarnya ada juga atau iya, reklamasi betul. untuk bandara itu kan kayak Iya, di Singapura itu kan bandara dipakai reklamasi kan. Jadi betul, sebenarnya tidak betul. ada yang salah dengan kata reklamasi. Cuman Iya. kan memang kalau case yang di Jakarta ini kan reklamasi untuk apa gitu kan. Iya, Karena fokusnya ya. Hmm. beberapa pulau yang direklamasi itu juga ada juga yang jadi ini kan apa namanya terminal peti kemas itu loh Pi, yang dikelola Pelindo. Oh iya, 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 Itu iya. itu itu kan ibaratnya ada Bisnis. unsur apa namanya ekonomi juga untuk daerah gitu Mm-mm. kan. Mm-mm. Ada, iya, Ya ada intinya keuntungannya, intinya ada nggak boleh profitnya lah. ada profit, tapi di sisi lain juga memang mungkin lautnya kan si nelayan jadi jauh kan apa Mm-mm. namanya nangkep Harus ikannya jadi nangkap lebih ikan ya. ya lebih ke tengah lagi gitu. Ibaratnya ongkosnya jadi naik gitu-gitulah. Makanya Mm-mm. ini seninya apa mengelola wilayah itu ada seninya lah dari peraturan, dari harmonisasi, tapi di situ juga ada apa namanya sosial politiknya juga yang harus di manage gitu kan. Jadi pemerintah ini kalau menurut gue sih nggak mudah ya kerjanya gitu. Hmm, banget, banget, susah banget. Iya, Makanya, makanya gue salut sih sama orang-orang yang jadi di government tuh salut sih. Karena mengharmonisasinya itu tuh, yang tadi lo bilang harmoni itu susah banget, susah. Kayak iya, parameternya apa nih, tolak ukurnya apa nih, harmoni di sepakat nih udah harmoni apa belum. Harus win-win kan. betul, Sedangkan win-win tuh betul. ideal condition tuh susah buat didapetin, nggak akan ideal. Pasti ada yang berat sebelah Iya, walaupun sedikit. Hmm. betul. Berat ya Ya tesis tuh ya. begitulah Pi kalau yang kisah S2 gua. Ya, iya, iya. Terus abis itu kepake lah nih ilmu-ilmu ini karena kan lu udah Ya di eh sekarang set- kerja di PT PAL kan. Awal karir nah lu ya gimana setelah tuh? Habis setelah dari ini. itu kan gua lulus tuh dan kebetulan kan gua Mm-mm. belajar hukum laut gitu-gitulah. Dan di Iya, Unhan kan lebih kental ke pertahanan nasional ya. Kayak iya, iya, doktrin pertahanannya kita belajar gitu. iya, Gitu-gitu iya. apa namanya kayak strategi perang semesta gitu. Oh, iya, iya. Terus Rakyat bacaan lu semesta sosial gitu-gitu. banget. Ya pokoknya gue TNI banget tuh waktu di Unhan tuh doktrinnya TNI banget. Karena kan gaulnya tiap hari sama TNI angkatan ya. ya. Sama Dan di militer situ kan. tuh betul milik. Tapi Mm-mm. waktu itu enggak Pi. Waktu gue tuh enggak semi militer. Oh, bukannya ada Maksudnya tuh tes masuknya ada ini ya? Kata gue inget lu ada kayak yang ditsar gitu nggak sih, yang di hutan gitu, gitu. oh iya Apa nih? ospeknya ya biasa kayak kita pakai loreng Mm. gitu. Cuman di sekolahnya itu atau di kampusnya itu Mm. biasa aja. Maksudnya si ten maksudnya kita tuh bukan kayak harus siap gitu. Dulu tuh Mm. enggak, Pi. Dulu Oh enggak. Jadi enggak. bener-bener kayak Oh, santai gitu. oh, nggak ada Cuman seragam. memang kan beberapa dosen kan memang ada yang dari angkatan, ada yang dari sipil. Jadi Iya, enggak iya. enggak semuanya kayak akmil gitu. Nah, berbeda dengan Oh, sekarang. Sekarang itu oh, Unhan udah semi akmil banget lah. Jadi kan iya, disebutnya siswa itu kadet ya. iya, Itu udah iya. kayak akmil, udah Iya, pure akmil. udah Jadi pakai kayak pakai ada seragamnya seragamnya juga juga kan? Ada itu. seragamnya Kalau juga kan? kalau dulu enggak. Kalau gua bener-bener Oh, antara sipil militer tuh bener-bener kayak blend, blend, masih mencampur mix. ya Mm, ngeblend ya. gitu
Ngeblend. Cuman tetap gayanya gaya militer, Hmm. kayak ada apel gitu-gitu. Iya, Nah, iya, gara-gara iya. itu tuh gue ini, gara-gara di Unhan tuh gue jadi sering kan kayak bertukar pikiran, komunikasi. Ternyata di Hmm. apa namanya, di angkatan pun sama juga. Orang-orang angkatan pun Hmm. maksudnya nggak sekaku yang kita pikir juga gitu kan. Hmm. Iya, 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 Jadi benar-benar. jadi ya jadi udah biasalah komunikasi dengan tentara dari berbagai apa Hmm. namanya pangkat gitu ya. Ah, iya. Ya kan ada kan kayak orang Networking. kayaknya iya kayak maksudnya Hmm. dia Segan. Kita nggak gimana segan lah ya gitu pokoknya. segan Iya, banget gitu iya, sama tentara segan. gitu kan. Iya. Ternyata mereka Ini open karena gitu. udah biasa Hmm. aja jadi karena kan Hmm. udah satu angkatan gitu kan. Udah kuliah bareng. Kuliah bareng jadi ya Iya. biasalah. Meskipun dia Ngobrol-ngobrol. pangkatnya misalnya tinggi, nanti ketemu lagi ada yang lebih tinggi, dia lebih lebih ini lagi, lebih apa Hmm. namanya, menjaga sikap Iya, lagi gitu. Kita sama yang iya. sipil kayak bebas aja karena kan free ya, nggak terikat. Iya, iya, Kalau di nggak ada. tentara kan teman kita Ada. misalnya letkol, eh, terus ketemu sama teman kita yang kolonel, yang letkol ini Harus langsung hormat. kayak Hormat. langsung hormat gitu. Iya, betul, betul. Kalau kita kan biasa aja. Nah, Itu dari terus situ sih mm, apa namanya, jadi kebentuk lah ya peng- personality lu pengalaman agak-agak ya pengalaman lu. pengalaman juga gitu kan. Nah, Mm, kebetulan karena doktrin pertahanan itu kan gue sedikit apa ya memahami lah sebenarnya itu aspek pertahanan itu penting karena apa? Karena sebenarnya pertahanan itu juga luas, Pi. Nggak cuma mm, militer ternyata. Jadi iya, makanya di Unhan itu ada macam-macam. Pangan juga. macam-macam, ada ekonomi pertahanan, ada manajemen Mm, pertahanan, semuanya dikaitkan dengan pertahanan karena kan memang satu entitas negara itu kompleks yang nggak cuma militer. Untuk militer itu mungkin untuk kedaulatan wilayah gitu. Tapi untuk mm. bisa negara ini Bertahan, maju gitu sustain. kan Iya, sustain gitu harus ada kekuatan ekonomi juga gitu. Jadi itu iya, juga sebenarnya hal penting gitu. Terus apa sustainability juga, terus iya. energi gitu-gitu. Mm, Intinya untuk kepentingan bangsa negara itu bisa dibilang pertahanan juga lah, pertahanan keamanan betul. negara gitu. Situasi politik yang stabil juga itu udah udah mencerminkan ketahanan keamanan Ketahanan, gitu kan. keamanan. Iya, benar banget. Iya, Betul. benar. Nah, Bahkan dalam, gara-gara itu mm, gue sempet kan waktu di Unahan gue kan prodinya keamanan maritim. Nah, teman gue tuh ada mm, juga dia yang meneliti terkait industri, lebih ke industri pertahanannya gitu kan. Jadi sempat diskusi juga. mm, Jadi gua paham industri pertahanan juga satu mm, satu aspek yang penting. Dan kebetulan setelah lulus, gua mm, daftar-daftar, mm. keterima deh Dapat di PT PPL. PAL. Mm. Betul. Hmm. Industri, masuk industri lu ya dari Masuk awalnya. industri Masuk dari industri ya, dari kecemplung. dari sekolah akhirnya jadi masuk Heeh, industri. iya. Di Temen lu industri masuk gua itu juga? belajar Temen lu yang ada tadi juga yang masuk. masuk juga. Oh, Oh mantap. enggak, yang temen gue justru yang belajar industri pertahanan justru dia nggak masuk. Tapi lu udah nyerap ilmunya dari dia. Udah nanya-nanya. Udah. Iya, intinya Gimana? intinya kan Iya, general ya pertahanan iya, tapi iya. dari Iya. perspektif industri gitu-gitu. Iya, iya. Makanya pas lu Ya akhirnya interview waktu gua bisa jawab wawan waktu gua wawancara. wawancara Eh. di kantor pun relate karena kan PAL ini dia industri pertahanan ternyata dia bikin kapal perang kan jadi Hmm. gua Tuh. gua memahami lah dari perspektif dia di sisi lain harus untung tapi di sisi lain juga dia harus ada proyek-proyek penugasan lah Hmm, si hmm, PAL ini hmm. gitu. Jadi Hmm. polemiknya di situ juga. Awal masuk lu 2018 berarti ya? Masuk KTPL 2018 akhir, sekitar akhir Oktober. Oktober. Oh, langsung Betul. diassign ke pusat tuh. Langsung diassign ke Surabaya ya? Iya, karena kan waktu itu terpusat. Jadi waktu gua daftar itu, itu tuh pertama kalinya PT PAL open recruitment untuk Mm-mm. banyak. Jadi open recruitment sekali banyak gitu. Oh, Sebelumnya tuh nggak pernah per open hire. recruitment. Iya, maksudnya Hmm, sebelumnya tuh kayak tertutup gitu iya, rekrutmennya. iya. Close, iya, iya, iya. Iya, iya. Dan Jadi baru tahun itu lu tuh yang kayak jadi kayak open kayak satu angkatan gitu ya, ramai gitu. betul, betul. Jadi Oh, dan kebetulan hmm, waktu itu kondisi di internal PAL-nya tuh
banyak udah pensiun gitu loh Pi. Jadi ada gap Iya, regenerasi regenerasi. gitu. Hmm, hmm, Betul. hmm. Hmm, Dimasuklah ke PT PAL. hmm. Langsung ke Surabaya. Gimana adaptasi kerja dari Di Surabaya Pi mahasiswa langsung? Kan lu kerja nggak pernah kerja di industri kan? Dulu kuliah. nggak pernah. Jadi kita Iya, ikutin aja. Dan itu proyek-proyek juga terus. gua baru pertama kan ke Surabaya waktu itu. Hmm, Ya banyak lah yang harus disesuaikan dari cuaca, makanan, hmm. terus Iya. bahasa, budaya gitu-gitu. Hmm. Oh, lu udah bisa Jawa kan sekarang? eh Ngerti tapi ngelafalinnya nggak terlalu Oh apa iya, ya, iya. nggak terlalu masuk gitu loh. Logatnya itu Iya. susah. Nggak cocok. Sunda banget ya. Bapak Roma Iya, ini. Kuningan banget soalnya. Hmm. iya nggak ngerti lah orang Jawa. Tapi kalau ngomong Iya. Jawa gue nggak bisa. Mm. Berapa tahun lo di Surabaya? Berarti 2018, sekarang 2000. Nah, baru kan lo ke Jakarta ya? 2012. Gue sebenarnya di Jakarta gue udah ada 2 tahunan, Pi. Oh, Tapi udah 2 tahun. statusnya yang setahun itu kayak penugasan lah gitu. Belum official. Belum official tapi kayak ditugasin gitu. Mm. Hmm. Di Surabaya mungkin 5 tahunan ya. Lama juga ya. Lebih lama dari Ya S1 ya. lumayan. Mirip-mirip S1 lah. Iya lumayan inilah. Hmm. Lumayan struggle juga di sana kan. Iya. Kan kalau nggak salah lo LDRan juga kan waktu itu ya. Apa Betul, ini? Iya. LDM, LDM. LDM udah nikah soalnya LDM-an. Iya. Iya, iya betul betul. Selama di Surabaya yang lu pelajarin apa Ron, di industri kerja di PT PAL? eh Lu di bidang apa sih? j- Jualannya kah atau di bagian R&D-nya kah atau apa? Gue nggak tahu nih. Gue belum kepo karena banget. dulu ini Pi, pas karena kan basic gue di Unan itu kan lebih ke analis ya. Kayak Oh, analis kebijakan gitu-gitu. Akhirnya tuh gue daftar di PAL-nya itu adalah di Corporate Strategic Planning. oh, oke Gue oke. daftar di bagian kayak strategic planning lah, perencanaan strategis perusahaan gitu kan. Mm, 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 mm. Beda Akhirnya ya gue sama masuk lah. corporate secretary beda ya? Beda. Beda ya? Dia Oh ya. dia di bawahnya sama di bawahnya direktur utama tapi yang lebih ke ngurusin bisnis gitu. Karena Oh, gua emang ngincer itu karena gua kan orangnya makro banget ya. Maksudnya kayak mm, 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 lebih ingin tahu secara keseluruhan mm, mm. perspektifnya gitu Semua, kan. iya, semua aspek Ya lah kayak pengen tahu. di helikopter view-nya seperti apa gitu. Akhirnya gua ke sekretaris perusahaan. Jadi di situ gua masuk di Hmm, bidang perencanaan strategis di bidang korporasi lah ibaratnya bisnisnya perusahaan itu seperti hmm, apa gitu. Akhirnya gue di hmm, situ dapat dapat view yang lumayan apa namanya luas ya terkait kondisi perusahaan gitu. Itu juga hmm. semakin apa ya cocok lah kalau gue merasa gue cocok di situ karena Iya, gue passion bisa lah ya, ngelihat ke passion sesuai passion semuanya lo. Iya, iya. karena lebih general kan bisa semua aspek bisa dipelajarin dan strategisnya itu apa namanya usulan atau keputusan-keputusannya itu langsung bisa direview oleh direksi langsung kan. Direksi Kalau langsung. misalnya Berarti lo komunikasi bisa langsung ke Dirut ya? Karena kan di ya ya bawahnya langsung bisa kan, di bawahnya langsung. aksesnya akses sama rank Jalur, satunya lebih dekat gitu karena kan iya, mantap. ngurusin Hmm. rencana korporasi, rencana perusahaan gitu kan. Kayak Iya, bikin iya. rencana kerja anggaran tiap tahunan gitu-gitulah bikin planning gitu-gitu. Iya, iya. Di situ gue sekitar 3 tahunan lah. Setelah 3 tahunan pindah divisi tuh ditarik sama ada atasan ke ini Hmm. ke apa OTB Office of the Board jadi kayak PA bantu-bantu salah satu Hmm. direksi lah Oh, langsung di meskipun bawah direksi. Sekretaris, iya kayak kayak sekretaris. tim kayak staf ahli ya junior Oh, junior staf Safari. ahli gitu Oh, tapi oh, oh. kayak nempel ke direksi kayak tim tim sesnya gitulah Iya, 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 iya. Oh. di situ Hmm. Wah, sekitar leadership banget berapa tuh ya. bulan Lu deket banget sama leader ya. Makanya cocok deh, lu passion lu banget nih. karena kesempatan juga kali ya Pi ya karena gue kan nggak Hmm. terlalu apa ya ya kadang ada kerjaan yang nggak gue suka kita suka lah Iya. ada yang kita
nggak suka gitu kan. Tapi Itu gua makan semua sih, maksudnya iya, lu jalanin aja, jalanin aja lah. ngejalanin aja Suka nggak gitu. suka jalanin aja. Jadi ternyata pas kita jalanin si apa namanya si Ada pimpinan itu tuh opportunity. eh apa namanya Ngelihat attitude nge-scanning kita. kita gitu. Iya, Iya, ngelihat ya betul. memonitor gitu kan ternyata Observe. si ini Mm-mm. ini mungkin ada keinginan untuk maju atau seperti Mm-mm. apa. Betul. Betul. Akhirnya dikasih kesempatan untuk belajar gitu kan. Ya, Keren. akhirnya pindah-pindah tuh Pi. Dari situ gue pindah-pindah Hmm. divisi. Terus Berapa dari banyak? Sering nggak? Sering pindah-pindah. enggak sih, gue dari Hmm. corporate strategic tuh pindah ke finance. Oh, tempat di finance juga. Iya, jadi Oh, waktu itu mantap. kondisi perusahaan sedang ada apa namanya program restrukturisasi gitulah, Mm-mm. Mm-mm. memerlukan kayak translator, bukan translator dalam artian mentranslasikan bahasa ya, lebih ke bantu-bantu untuk Iya, apa namanya ini harusnya kayak gimana sih gitu kan. Sedangkan iya. gue orangnya kan agak lumayan kenal sama beberapa beberapa divisi, jadi sebagai corong yang pas lah untuk komunikasi, koordinasi gitu-gitu. Oke, paham, paham, paham. Wis. Nah dari situ Iya sih. gue kepake tuh meskipun bidang gue bukan bukan keuangan ya, dan tapi ternyata direktur gue kan direktur Keuangannya keuangan tuh yang cocoknya. make. Dan Heeh, heeh. kebetulan ternyata direktur itu dia kan Mm-mm. direktur keuangan pasti linear ya, pasti dia Iya, orang ya. ekonomi, orang Ekonomi, keuangan. Ya, iya. justru dia itu ingin mempelajari kondisi perusahaan itu dari perspektif yang bukan keuangan gitu loh, Pi. Ngerti nggak? Oh, ngerti, ngerti. Jadi Jadi prospek, dia apa itu POV-nya beda. POV-nya bukan orang ya ekonomi nih, POV orang ya bisnis. Iya, justru iya, orang iya. itu tuh karena gue udah ngerti ekonomi, gue perlu orang yang ngerti POV-nya bisnis. beda. Iya, 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 iya. jadi Iya, gue itu iya. dipakai bukan untuk ngerjain ekonominya, tapi lebih ke memfeeding dari aspek teknis bisnisnya seperti apa gitu. Hmm. Jadi jadi saling melengkapi lah gitu. Gua belajar ke di ekonominya, dia belajar terkait bisnis perusahaannya. Karena kan Lu udah lama di apa tempat sebelumnya ya? ya BOD kan waktu itu kebetulan pas gua dipanggil itu BOD-nya agak baru. Oh, jadi masih belum tahu apa-apa nih. Masih. Iya, jadi Jadi lu ini jadi siapa nih? informan ya? Lu jadi informannya BOD. Ya karena setiap kayak bikin apa namanya review, monitoring itu kan mungkin kenal ini siapa yang bikin gitu-gitulah. Iya, iya, iya. Yes. Gue tuh dulu sering Tahu. di PSP tuh sering bikin ini, Pi, bikin report kayak bikin paparan gitu-gitu, Pi. Iya. Lu presentasi juga nggak kalau kayak gitu? Ke Sebenarnya klien atau? kalau di PSP Enggak kan ya? gue timnya enggak, kalau ke klien enggak. Gue Karena di lu kan internal doang, jadi marketing ya. Iya, internal bukan marketing. perusahaan aja. Iya. Di internal jadi feeding ke bos-bos gitulah. Kan ada Mm-mm. bos divisi gue, ada atasan gue kan di divisi ada juga GM. Jadi gue timnya GM, terus Mm-mm. GM Mm-mm. ini yang kayak presentasi gitu. Gue feeding ininya Terus, doang. dari nol banget kan lu di PT Pal ya? Dari awalnya. Wah, gue dari nggak suka Dari, keuangan, nggak ngerti sama jadi sekali. Sekarang sekarang masih favorit. nggak ngerti sih, cuman masih belajar lah, nggak nol banget gitu. Iya, iya, iya. Maksudnya, lu kan mulai karir tadi bener-bener dari bawah lah, dari nggak bawah-bawah banget sih. Cuman kan, Dari bawah, Pi. iya, Dari nggak ngerti apa-apa. dari nggak ngerti apa-apa finance, ini buta banget kan. Kita kelautan, terus tadi di Unhan juga nggak industri banget kan. Lu lebih ke sosial, malah politik gitu kan. Terus Iya. masuk ke industri, Dan lu bener-bener dari nol, ketemu langsung leader lagi. Ada komunikasinya sama langsung BOD lah, sama dirut lah. Wih, keren. yang Yang ini gue sih, Pi, yang pelajarin gue, sih, iya, Mm-mm. boleh, boleh, boleh. Lanjut, lanjut. Om. Iya, yang gue pelajarin ketika masuk industri itu ternyata apa fakta di lapangan itu tuh nggak serumit di teori gitu. Maksudnya masalahnya itu Mm-mm, adalah mm-mm. masalah yang sebenarnya penyelesaiannya itu nggak perlu rumus yang jelimet kalau kita mempelajari teorinya gitu. Cuman memang men-solve-nya Hmm. itu perlu waktu, perlu proses, Hmm. perlu tenaga, perlu pikiran gitu. Meskipun simple, misalnya Oh.
misalnya masalahnya tuh antara divisi ini sama ini nggak koordinasi gitu. Iya. Itu juga terus ngebangun trust gitu-gitu, Vi. Oh, Cuma simpel, dan di PAL ini itu iya. banyak orang yang jenius-jenius, Oh, I see. ahli-ahli yang jenius, cuman dia berdiri sendiri-sendiri gitu loh, Pi. Nggak Iya, iya, iya. saling Nggak saling terkoneksi, kolaborasi. nggak. Jadi skill manajerial itu beda-beda. I see, I see. Iya, iya, iya. Dan kebanyakan tuh orang teknik tuh dia eh, apa ya? Dia nggak ngerti bisnis gitu. Atau Betul, misalnya betul. basicnya nggak Hmm, terlalu hmm. luas dalam Lu, artian karena dia apa namanya? expert di situ-situ gitu kan. Ya, Expert di seperti bidang itu. itu. Mm-mm. Ya, jadi Hmm, gue beruntung meskipun gue skillnya nggak terlalu dalam, tapi secara hmm, general gue memahami. Jadi gue bisa masuk kemana-mana tuh. paham, paham. Gue Jadi, bisa memahami proses atau sudut pandang dari masing-masing pihak gitu. mm-mm, mm, Dan gue mantap. bersyukur dengan gue dipindah-pindah tuh perspektif gue tuh jadi luas gitu, Pi. Mm. Itu jadi keuntungan sendiri sih kalau menurut gue. Terus sampai akhirnya sekarang jadi kepala cabang itu gimana nih ceritanya nih? Nah, setelah gue dari PSP kan secara Iya. strategis tuh gue pindahkan ke PA ya, Heeh. personal PA itu apa? assistant. Oh, Personal personal assistant. asistennya direktur keuangan tuh waktu Mm-mm. itu dia divisinya Office of the Board. Nah, Oke. di of the Board mungkin 6 bulan atau 8 bulan gue dipindahin tuh ke divisi Oh, keuangan karena oh, kebetulan oh. butuh orang kan. Oh, iya, iya, iya. Dipindahin ke divisi keuangan. Jadi bener-bener dedicated untuk bantuin bos gue yang direktur Hmm. keuangan ini. Hmm. Waktu itu program besarnya itu restrukturisasi perusahaan lah. Hmm. Hmm. Gue dedicated di Hmm. situ dan sempet tuh waktu itu gue minta kayak pindah ke Jakarta gitu kan, Iya, biar gak LDM-an. ngusulin gitu-gitu, cuman nggak Iya. diizinin karena di Oh, Jakarta itu nggak ada nggak ada keuangan tuh nggak ada yang di Jakarta lah ibaratnya kayak gitu. oh, Yang I di Jakarta see. itu cuman ini apa namanya, kesekretariatan sama marketing, sedangkan masalah kantor kan bukan Hmm. di apa yang paling urgent itu justru di Finance. finance, di keuangan gitu Hmm. kan. Betul. Nah, Di kebetulan mana-mana waktu ya, itu, di mana-mana finance pasti. iya, nah Oh, kebetulan waktu itu hardnya. Mm-mm. direktur keuangan ini tuh ganti, Pi. Oh, Diganti bukan yang tuh dulu sama kerja baru. bareng lo, bukan yang Ya, kerja sama lo. akhirnya Oh kan, ya. kayaknya gue fokus aja lah ke tugas intinya kan. Mm-mm. Nggak nyambi jadi PA lagi. Nah, kebetulan si direktur yang baru ini dia sama buta juga kan. Akhirnya Iya, nanya-nanya iya. siapa tuh ya dulu ininya Ngerjain ini, ada nggak yang ngerjain ini. biasa. Akhirnya gue dipanggil lagi. Ya gue Oh, coba bantulah. mm-mm. Cuman beda karakter kan. Kalau yang dulu kan Iya, konservatif gitu kan. Kalau sekarang tuh iya. lebih lebih Open humble, minded. lebih open mind. Hmm, Jadi lu mau ngapain terserah, yang penting kerjaan beres gitu lah ibaratnya kayak gitu. iya, 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 iya. Nah, di Nah situ lu waktu bisa itu lobby gua, tuh, bisa ya ngelobi. betul waktu itu gua mau, gua kalau ada kesempatan ke Jakarta gua mau, dan gua bakal lakuin apapun gitu kan. Dan Iya, kebetulan program restrukturisasi itu kan memerlukan apa namanya, hubungan yang bisa berhubungan dengan kreditor kan, dengan bank-bank, dan kebetulan bank-bank ini kan dia mayoritas di Jakarta kan. iya, betul, 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 betul. Jadi dengan landasan itu tuh gua ditempatkan di sana, dan alhamdulillah Alhamdulillah. program restrunya berhasil gitu. Karena Oh, termaintain dengan baik kan. Maksudnya gue oh, jadi lu dilempar ke dipercaya lah. Jakarta, Iya, karena dipercaya. karena berhasil, akhirnya lu dipercaya. Betul. Oh, Masya Akhirnya tuh Allah. gue ditempatin di Jakarta dengan tanpa ada tim. Pokoknya gue sendiri. Karena kan Hmm, direktur gue juga sering ke Jakarta gitu kan. Moving kan iya, Jakarta, Surabaya. Kalau ke iya, Jakarta ya gua ikut. ini ngikut. Jadi gue kawal. Hmm, Gue lapor langsung ke bos gue yang di Surabaya gitu-gitu. Dan alhamdulillah hmm, berhasil tuh. hmm, Programnya udah disetujui kreditor semua. Akhirnya hmm. gue disuruh balik lagi Balik lagi karena ke ada Surabaya. posisi, ya karena ada posisi Oh, yang perlu gue isi kan. yes, yes. Ya udah gue balik lagi tuh.
Nah, nggak lama Hmm. kemudian, ketika gue udah balik lagi, ternyata gue ditawarin tuh sama direktur yang satunya untuk ngisi posisi yang si mujizat alam ini. Oh, Jadi tukeran, mujizat bukan alam tukeran, di ganti rotasi. di iya dirotasi. Akhirnya gue ambil lah. Hmm. Ya alhamdulillah sampai Iyalah, sekarang gitu kan. alhamdulillah. Di mana kantor di Iya, Jakarta? PT PAL. di Dekat ini ini nggak? di Jalan Tanah Abang 2, Pi, di Oh, Tanah Jakarta Abang. Pusat. Pusat. Hmm. Hmm. Dari dulu komit dari Bogor, apa Iya, dari Jakarta? gue Oh dari iya, Bogor. Iya, oh mantap. anak kereta. Pejuang anak iya pejuang kereta. Baru mau bilang Capek pejuang kalau kereta. ini, Iya, karena kan nyetir. Iya, kalau di nyetir sini juga lumayan. keluarga Ongkos kan di juga. sini juga. Iya, benar, benar. Jadi ya Anak juga di bisa lah. Bogor. Iya. Masih Hmm. kekejar lah kalau di Jakarta, apa ada kereta ya. Iya, betul, betul. Bogornya juga lu kan dekat nggak jauh yang bukan Bogor yang ini banget kan. Bogor kota Bukan, kan. Jadi bukan. Iya, iya, ya deket lah, gue ke stasiun juga deket, Pi. stasiun. Cuman Iya. 7 menit. Udah berapa tahun nih Ran, di kepala cabang ini, PT PAL Baru, Jakarta Pi. ini? Kan lu, Baru, iya, baru. iya kan kemarin gue ngirim di grup selamat selamat itu kan baru kan? Baru kan itu apa Iya. ya? Oktober kayaknya, Pi. Iya maksudnya baru Oktober nih udah belum setengah Oktober tahun tahun lah. lalu. Iya belum setengah Oktober tahun tahun tapi lalu berarti, udah 3 bulan. Oktober, November, iya Desember, Oktober Januari, berarti kan Februari. mungkin 6 bulan 5 bulan, ya, baru 6 bulan. 5 bulan. Iya, Iya jalan 6 bulan ya. ya 6 bulan Sejauh lah. ini jadi leader gimana nih? Rasanya jadi Ya leader. Kan kalau tadinya lu di kalau gue bawah sih leader, sekarang kan udah ada yang lu bisa suruh-suruh atau gimana nggak? sebenarnya waktu gue di sebelum di sini kan gue di ini juga, Pi, di finance gue ada tim juga. Oh, sempat ada, Jadi iya, sempat mimpin tim juga lah. Terus iya, di sini juga mimpin tim, tapi ya apa ya, nggak terlalu ini sih, nggak terlalu susah untuk adaptasi. Yang penting kan core-nya gue udah tahu ya, iya, betul, basic-basicnya gue udah paham. betul, Tinggal betul, gue dari perspektif yang mana sekarang yang gue apa namanya pakai gitu kan. betul, Dan betul. di Kalau sini soal, kan lebih hmm, ya dari di apa lebih ke sekretariatan ya. Jadi mensupport kinerja perusahaan dari sisi itu intinya gitu. Tugas-tugasnya ya seputaran kesekretariatan gitu. tapi kalau soal leadership, lu ini nggak, saya kayak, oh dulu aku pernah jadi ketua, ini nih ospek nih, kepake nih, gaya kepemimpinan. Iya, Dulu iya. punya punya style kepemimpinan lu sendiri nggak? Gue Atau, sih kalau gue ngerasa dari pengalaman kerja gue di PAL itu ini, Pi, teorinya gini. Ketika kita jadi pemimpin ataupun kita jadi yang dipimpin, itu tuh iya, ada suatu apa ya mekanisme di mana kita kalau jadi yang dipimpin tuh kita terinfluence dari kepemimpinan kita, apa pemimpin dari kita, siapa pemimpin kita, pemimpinnya? betul Iya, betul. tuh, oh, ya, Begitupun tuh, sebaliknya ketika kita mimpin, kita tuh iya. belajar dari tim kita gitu. Nah, gue tuh Oh, merasa banyak belajar dari fase-fase gue pindah-pindah itu, Pi. iya, 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 Jadi iya. karakter pemimpin gue, maksudnya tuh gue tahu gue pasti apa yang gue sekarang lakuin itu pasti hasil akumulasi dari gue belajar ke semua eh, coach-coach gue sebelumnya yang pernah Mm-mm, iya. apa Pernah namanya, kerja bareng lu, ya. Pernah dulu betul mimpin lu. betul. Oh, Jadi ya intinya sih kalau menurut gue sih skill yang paling penting itu adalah lebih ke apa ya, lebih ke lu terbuka aja deh sama sama mm, hal-hal, jadi nggak perlu ngebatas sendiri gitu. iya, iya, betul, Kebetulan betul. kebetulan gue tipikal orang yang nggak nutup diri gitu, Pi. Kan ada tuh orang yang Hmm, emang dia close sukanya minded. sama satu bidang, iya betul. Iya, 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 betul, betul. Jadi bisa belajar dari manapun lah. Sejauh ini lu kerja, ada nggak kerja bareng generasi-generasi kayak misalnya Gen Z, Ada. milenial, Gen X tuh berarti lintas generasi pun lu oke-oke aja, ya? Fine-fine aja selama ini. Oke, oke, Atau lu oke. ada oke, gak ada ngalamin Ada hambatan apa gitu? Ada. yang ada, Pi. Tapi Oh, intinya sih
itu menurut gue sih bisa diselesaikan dengan komunikasi ya. Selama kita Betul. dapat formula komunikasi yang pas, menurut gue sih bisa aja sih jalan. Hmm, hmm. Karena kan gue juga kerja bareng Gen Z kayak gitu, itu treatmentnya agak beda ya. Agak Oh, beda. lu Dia ngerasa dia paling susah yang ke gue bawah apa ke atas ya? Lebih susah interaksi sama yang muda apa yang eh lebih senior? sa- sama aja ya. Mungkin cuman karena sekarang kan Hmm, lebih banyaknya sama Gen Z kali. Jadi gue hmm, merasa Gen Z ini tuh apa ya harus ada special treatment gitu loh. Maksudnya mereka itu hmm. gua lihatnya terlalu rapuh ya untuk apa namanya mentalnya itu kalau gua ngerasa nggak tahu ya Iya, Gen Z pasti berbanyak iya, lah pasti ada yang iya, tangguh ada yang ini iya, tapi yang betul, gue betul. alamin yang gue pelajarin sih rata-rata mereka mereka cepet tapi untuk hal-hal tertentu mereka rapuh gitu Bi. Hmm, iya. Jadi perlu ada coaching terus kayak konseling gitu-gitu Hmm. Kalau sama pendekatannya yang lebih ke senior gimana? Sama yang lebih tua kan lu lebih banyak kerja sama yang lebih tua sebelumnya kan? Dari pengalaman. kalau di Se- yang gue pelajarin waktu itu sama senior itu gini Pi. Apa namanya mereka cenderung tidak terbuka karena yang gua rasa itu mereka tuh takut tergantikan. Maksudnya kalau Iya, misalnya iya, kita iya, paham. dapat ilmu lebih bisa jadi ngegantiin dia gitu. Iya, iya, paham, paham, Dan paham. rata-rata semua orang nggak mau seperti itu. Iya, Jadi ini itu jadi naluri ya. betul. Tapi Betul. secara sejauh ini sih apa ya? Gua nggak terlalu ini sih nggak terlalu ngedapetin yang emang susah banget gitu. Iya, iya, iya. Jadi Karena lebih smooth lah komunikasi ya, juga sih. lo komunikasinya, iya. Betul. Iya. Kadang kalau yang sama yang senior-senior itu kebanyakan mereka minta apa ya ujung-ujungnya tuh sebenarnya kita perlu ngedengerin aja sih apa Dengan yang dengerin mereka aja, iya, bener. ya betul Mereka kalau butuh gua orang ngerasanya didengar. ya Iya, benar-benar. iya Gue juga kayaknya kuncinya tuh kalau sama yang lebih tua, kita banyakkan mendengar. Tapi kalau sama yang lebih muda, gue ngerasa sama. Kita juga harus lebih banyak mendengar. iya mungkin setiap generasi Cu, kayak gitu ya iya, iya. Karena kayak ya di situ siklusnya balik belajar lagi jadi gitu. Hmm, pendengar yang baik gitu-gitu iya, betul, betul. Ini gue juga lagi belajar sih jadi pendengar yang baik. Soalnya kayak nge-podcast kayak gini nih, kadang-kadang kayak kemarin gue di komen sama orang tua gue, yang mau nyokap gue bilang, kamu kalau lagi di podcast jangan suka motong nyalak orang ngomong. Iya, 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 siap. Gue bilang, iya bener juga ya. Pas gue refleksi, oh iya. Kadang-kadang gue suka nyalak gitu. Orang ngomong belum selesai, gue potong. Orang ngomong belum selesai, gue potong. Iya. Dan kalau menurut gue ya, eh, keuntungannya lu nih Ron, kan lu udah pernah kerja bareng senior sama junior di kampus juga lu kayak gitu kan lu ngehubungin dosen-dosen gue ingat banget deh lu dulu komitmen sama senior-senior sama angkatan satu angkatan dua angkatan tiga komunikasi lu kan alhamdulillah lancar ya sejauh ini yang gue lihat ya sama adik kelas juga lu iya lancar gitu ini gue belajar banget sih soal ilmu ilmu apa namanya jembatanin generasi itu dari lu sih dari soalnya ya lu bisa kemana aja gitu bisa ke yang muda bisa ke yang tua bisa ke yang mantap lah pokoknya. sekarang sih gua di keangkatan udah nggak ini lagi Pi. Ya lu bisa lihat di grup kan udah nggak rame Iya, lagi iya. Dan lu selalu update kan, kayak, si Rona rajin banget tiap kali lu ngepost di grup angkatan tuh, Rona masih komunikasi lah sama adik-adik kelas ini. Kan jauh, Ron, udah angkatan berapa sekarang? Kelautan tuh udah itu 2000, udah jauh banget udah angkatan ke lima jauh belas banget. apa berapa gitu ya Iya, udah kita semakin angkatan tua banget ini 5. Iya, gue juga ngerasa tua tuh pas ngeliat adik-adik kelasku udah lahiran 2000 berapa? 2003, 2000, apa, terakhir tuh gue iya ketemu adik kelas udah lahiran 2005 apa 2007 ya? Mudah banget. iya udah jauh bangan lah Mm-mm, iya. Dan yang sedihnya lagi tuh, jadi gini Ron, sebenarnya tuh kemarin gue tuh kan WA-WAan sama Bu Santi juga, terus sama ya sama inilah teman-teman gitu kan. Terus dia bilang, kamu ini dong, aku mau motivasi ada yang di Unpad, yang di Kelautan, soalnya kayak mereka gak tahu nih mau jadi apa, terus kayak di Kelautan nih karirnya apa, belum terbuka juga soal apa
senior-senior pada kemana-kemana aja gitu kan. Padahal menurut gue kelautan kita tuh lumayan pesat ya perkembangannya. Ada di kelas kita juga banyak yang kerjanya dari macam-macam bidang juga, nggak cuma yang loncat-loncat jurusan gitu kan. Makanya gue kayak ngerasa, Hmm, kayaknya penting deh kita share gitu. Makanya gue mulai ke Teh Fedria, terus ke elu, terus nanti ntar gue ajak Sani, mau ngajak Sani. Supaya apa ya? iya. Supaya menginspirasi sih. Soalnya mereka nih, Lah, kalau kita emang ya, emang podcast ini didengerin adik kelas kita, Bi. gue kemarin Ada share ya? ke Bu Santi, ini ya linknya, Oh, link podcast sama Teh Fedria. Bu, ini Bu, kalau mau, nah ini rencananya gue mau minta lu share podcast yang ini sama Teh Fedria. gue Soalnya sempet kan, beberapa kali ini sih, Pi. iya, Sempet beberapa kali kayak disuruh ke kampus, cuman iya, jadi waktunya nggak pembicara ya, nggak nggak pas, pas. ya. Nah, Ya, makanya, kayak kemarin juga yang terakhir tuh sempet dihubungi si ini siapa? si Siapa tuh anak Ismail, bukan? perikanan itu? Dosen. Bukan anak si Hmm. Windy. Oh, Windy, iya, iya, Ya, Windy. sempat kayak Hmm. ngundang, bisa nggak nih apa namanya ada forum Oh, komunikasi kerjasama mm-mm. alumni gitulah. Waktu itu Iya, mungkin iya, pas Pak Sunarto iya, jadi iya, dekan kalau nggak salah. iya, iya, iya. Dikumpulin, cuman waktunya nggak pas, jadi gua nggak Nggak bisa bisa datang. Sebenarnya kalau bisa dan pas juga, sebenarnya gua seneng-seneng mau aja sih kan? sharing. Iya. Emang lu Betul terakhir sama, ke kampus kapan, Ron? Terakhir ke Nangor? waduh, udah lama, udah lama, Lama banget ya. udah lama banget, Gue terakhir ke Nangor udah 2000 berapa tahun? sebelum COVID. Sebelum COVID gue 2000 sebelum ke Saudi deh. 2021 gue ke Nangor terakhir. Oh, 2021. Pokoknya itu udah ada gedung FPIK, udah ada bangunan baru, masih Pak Yudi dekannya. hmm. Terus udah ada bangunan baru, gue udah kayak kaget gitu, ini di mana? Gue kayak Kalau gue ya, ini gue kan eh, sempet baca juga ya di apa di syarat LPDP gue sempet kepikiran pengen ngambil S3 juga, cuman masih ragu-ragu wes, lah mantap. apakah perlu atau enggak Lanjut, gitu. Ron. Lanjut, lanjut, Takutnya lanjut, lanjut. Bawa takutnya istri anak, bawa anak istri ke UK, kemana kayak kan kayaknya ya terserah sih, terserah lu sih. belum belum tahu. Cuman Hmm. pengen belajar sih, ada rasa pengen belajar. Cuman nggak tahu apakah perlu direalisasikan atau enggak gitu. Nah itu Iya kemarin sih. gue ini apa namanya eh baca ya kalau nggak salah tuh syarat-syarat LPDP yang baru kan selain fokusnya ke STEM itu ada beberapa yang memudahkan untuk dapat beasiswa itu adalah ada promotor yang di luar kan. Heeh, heeh, heeh. Kan sebenarnya mungkin bisa Oh, aja lu jadi promotornya gitu kan kalau relate bisa. gitu kan, atau lu jadi promotor adik kelas yang itu mungkin itu link and match yang bisa dikolaborasiin dengan kampus gitu sebenarnya. Dan Iya, menurut Bang. gue sih itu kampus Menurutku juga bisa 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 banget. jembatanin itu. Iya. Betul, apalagi di kaos anak kelautan Unpad mungkin baru lu dong ya. Baru gue doang. Kalau tahun 4 Ya ya. itu mungkin lu Ini harus baru, harus iya, ini harus nyiapin penerus iklan. biar Iya ya, ini gue udah iklan berapa kali non kaus, maksudnya ke adik kelas, seberapa bahkan ke susah dosen-dosen. masuk gitu. Kalau chance Iya. buat masuknya emang nggak tentu sih, emang tergantung. Karena S3 tuh nggak kayak kita S2 dulu gitu kan. S3 tuh kita benar-benar jadi researcher gitu, jadi peneliti gitu. Dan arahnya Atau emang mungkin bisa ke bisa akademia gini, Pi. sih. Mungkin bisa gini nggak, Pi? Apa namanya? Dia dia S2-nya di kaus tapi lewat promotornya lu gitu. Ada Oh kemungkinan jadi, kayak gitu nggak? oh gue kan masih student dong. Tahu lah mereka record gue masih statusnya Oh, student. Iya, di admission kan, oh nggak bisa ya? iya. Soalnya record gue tuh masih student di kaus. Misalnya gue jadi promo, jadi yang ngasih rekomendasi nih. Kan nama gue sama nama gue yang di sini, masih masih kedaftar. Atau join riset gitu mungkin ngelibatin Nah, kalau join adik riset kelas itu. mungkin bisa, bisa. Tapi gue harus mikirin budget sih, budgetnya. Karena gue tuh udah Hmm. terakhir nih kan, tahun terakhir. Project gue udah selesai. Dosen gue udah pensiun. Oh iya.
Iya, jadi profesor gue tuh sebenarnya udah pensiun, tapi dia masih jadi adjang. Adjang tuh kayak masih, ya dia masih tinggal bimbingan nulis aja sebenarnya. Gue tuh student terakhir Ron di di Hmm, di lab gue udah bubar, lab gue udah close up, udah tutup. Nah jadinya sekarang tuh gue paling iklanin mereka ke profesor yang baru-baru, yang muda-muda yang masih ada, iklanin. Gue cuma bisa jadi pengiklan doang. Daftar nih ke profesor ini, ke profesor ini. Dia lagi buka, cari ini lowongan ini, lagi buka lowongan ini. Soalnya gue hmm, marketing di sini tuh, di kaus tuh untung-untungan juga, karena lu tahu sih kalau dalam science tuh profesor tuh tetap nyari orang yang kadang-kadang masih linear gitu, dan skillnya tuh gue butuh skill lu nih, dan udah lu masuk gitu. Kayak gue ini iya iya. kebetulan berjodoh gitu sama profesor gue tuh, berjodoh gitu. Kayak ya kayak lu nikah lah, jodoh nih sama Hmm, si istri lu, karena lu saling membutuhkan, saling melengkapi gitu kan. Nah ini sama profesor gue lagi butuh orang bidang ini. Gue pas gue lulus, di tesis gue tuh sesuai sama bidang yang dia butuhin, jodoh lah gue sama si profesor gue ini, Susana ini. Nah, kayak gitu. hmm, Makanya gue juga kalau mau motivasi orang buat S3 tuh pasti gue bilang, lu cari dulu profesor yang benar cocok sama lu, bidang lu apa. hmm, Karena emang mereka tuh cari orang tuh berdasarkan apa yang lu ada nggak, apa yang gue butuhin gitu. Lu iya jual, iya kayak kita jualan lah, kayak kita bisnis juga kan. Iya. iya. Tapi orang Indonesia banyak kan ya sana ya? Di sini banyak orang Indonesia, tapi bidangnya beda-beda semua. Ya ada lah yang Oh, satu lab, ada beberapa yang mereka tuh satu lab. Kayak gue nih, temen di bidang biologi ya, biological science itu cuma berberapa ya, berenam atau berempat gitu, dan beda-beda semua profesornya, nggak ada yang satu lab hmm. kayak gitu. Tapi itu bisa lu bawa ke Indonesia kan, Pi? Ilmu apa Nah, namanya? global Yang sih, lu riset pelajarin gue itu? global. Yang gue pelajarin tuh global Ron, masalahnya apa. Jadi sekarang tuh gue lagi riset gue tentang phytoplankton sama relationnya sama kenaikan suhu kan. Nah itu Hmm, arahnya sih bakalan global ya. Di Indonesia bisa hmm. diimplementasiin, bisa banget dibawa ke Indonesia, bisa banget. Karena kita nggak ada monitoring apa-apa gitu kan, yang in situ ya, yang di tempat langsung gitu. Nah cuman modalnya, gue kalau misalnya gue masuk Oh, BRIN nih, gue harus bikin proposal gitu gitu, gitu. Ya inilah modalnya iya. lumayan lah, lumayan gede. Project gue tuh makan berapa euro ya, kayak udah kalau gue hitung-hitung gaji gue sama gaji apa, biaya riset gue gedean, jauh lebih tinggi biaya riset gue, Iya ya. jauh banget. Iya. Dana riset tuh lu tahu sendiri Indonesia dana riset gimana Ron, Iya, nggak iya, iya. semulus di Europe, nggak semulus di Australia, nggak semulus di, apalagi kelautan yang science gitu kan, yang Iya, dana yang riset perlu kita. apa risetnya multi years gitu-gitu ya. Iya, yang time series lagi kerjaan gue. Nah itu makanya kalau gue mau bawa ke Indonesia nih modalnya, gue harus cari donatur, cari investor, lah. Ujungnya kayak Apa ya? give up. Iya. Tapi kan mungkin kemungkinan lu bisa stay lagi di situ kan, Pi? Masih di situ. Kemungkinan gue lagi berusaha cari opportunity sih. Kalau ada gue Hmm, ambil, kalau enggak ya gue cari yang masih pengennya sih tetap di negara ini ya, di kingdom ini. Tapi kalau nggak dapet ya di hmm, Middle East lah, Middle East di mana aja. Ya kalau nggak dapet gue harus open minded juga kan. Saya kayak gue udah umur iya, segini kan, harus cari yang settle juga kayak gitu. iya. Tapi enak lah kalau di Arab kan lu dunia akhirat udah dapet lah ya. Astagfirullah. Amin, 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 Lu amin. deket Insya itu Allah. langsung ke rumah Insya Allah ya. Allah. Tinggal Insya tinggal Allah. Di melangkah langsung mana-mana, ketemu. Bapak Rona Sando. Allah tuh di mana? Lu mau di Indonesia juga, lu kalau khusyuk sholat tuh teleponan langsung sama Allah, kagak usah di Oh iya, Mekah, kagak nggak usah. Iya. maksud gua kan di sana lebih mustajab gitu kan, ada yang Gue bilang kayak gitu. merasa ini negara ini zona nyaman sih Ron. Kalau kan saya dibanding, ya dibanding negara-negara lain yang pernah gue tinggalin, negara ini emang zona nyaman gue. Gue merasa nih zona nyaman negara ini ya. Jadi kalau untuk Oh iya. settle, iya, gue ngerasanya gitu. Karena entah kenapa ya, walaupun gue kayak karena kalau dulu di Hungari kan gue 2 tahun kagak pulang, ya kan. Terus di sini tuh gue bisa pulang. Terus nggak jauh banget waktunya sama Indonesia. Jadi kayak teleponan sama orang tua, sama saudara-saudara tuh masih bisa.
Nggak kayak dulu Mm-mm. dulu dulu tuh gue pas di Hungary tuh kayak teleponan kalau nggak harus malam banget, pagi banget. Ya sama kayak orang yang di US kan. Kalau yang di kayak siapa sih, teteh-teteh yang di senior-senior kita yang di US kan pasti mereka juga ngalamin kendala waktu kan. Iya. Iya, teh teh Tapi siapa? Teh di sana Naomi ini, dulu. Pi, apa namanya, terhadap imigran gitu aman ya, nggak terlalu. Ya, nggak serasis yang di sana ya. Di sekarang kan di US kan lagi banyak isu-isu imigran lah. Terus kayak Hmm. sebenarnya sih ada lah pasti di mana-mana pasti ada rasisme tuh pasti ada di negara manapun gitu ya pasti ada rasisme. Tapi gimana kita respon kita tuh gimana terhadap itu aja sih. Sejauh ini sih gue nggak ngerasa mendapatkan treat yang buruk ya. Selama ini gue treatment gue alhamdulillah baik-baik aja yang gue alamin selama di sini. Bahkan yang gue Hmm. ngerasa treatment yang rasis banget tuh malah pas di Hungari. Karena kan mereka Oh. masih konservatif kan Kristennya. Jadi kayak mereka masih banyak yang Islamofobik. Terus gue kan cewek pakai hijab. Ya, mereka adalah komen-komen verbal abuse gitu kan. Hmm. Kalau di sini Hmm. tuh karena udah negara Islam, terus gue juga pakai hijab bebas aja, terus kayak makanan halal, jadi kayak makanya gue rasa tuh zona nyaman banget ya di negara ini tuh. Hmm. Ini makanya, Tapi ya, ini lah, Pi, ya, apa maksudnya nyaman untuk tinggal gitu ya. iya termasuk untuk yang kayak lu bisa berkeluarga nih. Kayak gue sering iklan kemarin tuh gue sempat ngobrol sama Yonita kalau nggak salah soal kaos gue iklan-iklanin juga ke Yonita ke Kang Kelvin juga. Karena Hmm. emang buat orang yang berkeluarga kayak lu punya anak gitu kan, sini sekolah ada, terus kayak fasilitas buat hidup, rumah segala macam oke banget. eh Terus kan free kan, maksudnya kayak sekolahnya free, apanya free. Jadi emang wah pokoknya kalau udah berkeluarga tuh ini kayak paradise lah, enak. Tapi ada juga drawbacknya ya, ada juga eh, nggak bagusnya ya. Jadinya kan Apa tuh? contohnya jadi kan tempat gue ini kayak Freeport gitu loh, Ron. Kayak tempat yang khusus Oke. gitu kan. Jadi emang Hmm. area ini area kaosnya area internasional gitu kan. Jadi orangnya semuanya udah di selection yang orang-orang yang benar rata-rata teredukasi kan. Jadi semua Hmm. orang-orang insya Allah lah ya baik-baik semua gitu kan. Nah, tapi kadang kan kita ada juga yang eh, konflik tetap pasti ada. Cuman karena kita kayak bubble, misalnya nih lu selama ini hidup kayak di tempat yang ideal, terus tiba-tiba lu keluar dari kaos. Nah, itu lu struggle karena lu nggak tahu real life tuh sedunia luar tuh sekeras apa gitu. Maksudnya di luar kaos gitu ya. Iya, iya. Jadi misalnya lu punya anak, lu Hmm. kuliah apa lu bawa anak lu ke sini sekeluarga gitu kan. Anak lu di lingkungan yang baik terus kan. Terus tiba-tiba anak lu harus lu sama istri lu semua harus pindah keluar dari kaus. Nah, setelah lu di luar kaus, lu bakal ngalamin real life kan. Anak lu kan tiba-tiba Hmm. ada temennya yang ngebully misalnya. Dia nggak pernah Hmm. ngeliat bully sebelumnya. Dia nggak pernah ngeliat ini sebelumnya. Jadi dia kayak nggak kepapar sama hal-hal yang buruk misalnya selama ini. Ya sama kayak anak pesantren baru keluar pesantren lah. Iya, iya. Ya kan, jadi tiba-tiba dia jadi kayak kaget atau dia jadi nggak bisa beradaptasi sama kerasnya hidup di dunia ini kayak gitu. Hmm. Tapi lo dapat fasilitas umroh, haji umroh ya, Pi ya? Nah, Itu gimana sih, Pi? kalau sebenarnya kalau haji sama umroh itu kan ibadah umroh kan sebenarnya kita tinggal datang kan syarat umroh kan lu tawaf, terus sa'i, terus tahallul. Jadi lu umroh tuh bisa kapan aja karena Masjid Nabawi, Masjid Masjid Nahar, Masjidil Haram itu bisa lu datangin kapan aja, Ron. Makanya lu umroh backpacker juga lu bisa datang kapan aja. Kalau haji itu agak beda karena haji ada kuotanya. Kalau umroh nggak ada kuota, lu bisa kapan aja gitu. Kalau Nah, misalnya fasilitasnya. yang apa namanya, fasilitas yang lu sebagai student di sana tuh ada dapat haji juga nggak? Nah, haji itu kita harus cari sendiri. Jadi kayak kan kita punya fasilitas yang kita dapetin itu adalah resident permit kan, IQOMA. Hmm. Nah, IQOMA Hmm. itu bisa dipakai buat daftar haji. Nah, lu bayar sendiri, Jadi lu cari sendiri iya, hamlanya itu sih. Iya, mandiri, tapi lu nggak tetap nggak ngurus sendiri. Nggak maksudnya difasilitasin. nggak makan kuota yang di Indo kan. Jadi lu Oh, pakai enggak. kuotanya Pakai kuota di kuotanya yang di Saudi. Arab kan. Yang, Artinya iya, kan kalau lu daftar bisa juga lu dapat cepet gitu kan. iya.
Iya, Kalau di betul Indo betul. kan Ngantri, baru ya. 18 tahun baru bisa. Wah, itu kan udah nggak make sense sih Oh, kalau menurutku. lu udah daftar nih haji Indonesia. Belum sih, tapi pengen. Daftar, daftar. Umroh dulu aja, Ron. Umroh dulu bawa keluarga, umroh Iya, backpacker, insya Allah. Nanti lu doa, minta haji, insya Allah dimudahin. iya. Pas lagi Bismillah lah. umroh, Ada ya, rencana sih. Pengennya sih iya. secepatnya. Iya, Ron. Kan mumpung anak lu masih kecil kan. Berapa sih? Umur berapa sih? Anak lu tujuh tahun? tahun. Masih udah SD ya? Udah 7 tahun. Udah SD. Kadang gua ini kalau terkait umroh tuh kadang mikirnya kan itu privacy banget ya. Maksudnya kayak apa Mm-mm. namanya hal yang sangat personal banget kan. Iya, iya, Kadang betul. apakah perlu apa namanya disiapin jauh-jauh hari Hmm. ataukah sebenarnya Hmm. ketika kita siap langsung gitu atau seperti apa gitu gue Hmm. masih belum tahu sih feelingnya gitu. Tapi Iya, rasa pengen sih ada ya. pasti lah, pasti lah, pasti Sebenarnya lah. kalau Siapa sih iman yang nggak orang pengen kan umroh? Naik turun. maksudnya kan kalau iman orang orang kan naik turun ya. Kadang Iya, ini iya. gitu-gitulah. Kadang pengen, kadang tuh ya. Ya motivasi aja, gue motivasi lu umroh. Insya Allah apa yang lu minta dijabah, amin. Amin, amin. Minta Iya, doanya karir ya lu, semoga bisa. iya rezeki makin lancar, sehat. PAL, Iya, PT PAL makin berjaya, Indonesia makin jaya. amin. Rakyatnya sejahtera gitu ya. Iya betul. Ini Amin, kayaknya kalau amin, amin. ngobrol lama-lama lagi, kayak kita bakal nyindir-nyindir government lama-lama nih. Gue gak Ya berani deh, semoga aja. Bapak Rona kan udah di dekat dengan government, jadi harus maintain relationship yang baik ya. Lu Hmm. gimana emang lu ke government jelek, Pi? Ya gue sebagai Atau orang sebenarnya lu Indonesia diaspora, gue kayak ngerasa jadi orang luar aja, karena gue nggak update berita Indonesia kan. Jadi gue kalau lihat berita tuh cuma dari sosmed doang, Ron. Makanya point of view gue tuh point of view netizen. oh enggak sih sebenarnya ya kalau Iya, gue juga di sini nggak terlalu gimana gimana ya nggak terlalu kayak ini pemerintahan bagus banget ada jeleknya iya, dibilang jelek banget juga ada bagusnya jadi netral aja iya. sih kalau gue. Gue berusaha netral, tapi kan sebagai netizen tetap aja yang muncul di algoritma Instagram gue Iya ya iya yang jelek-jelek jelek-jelek deh. Makanya gue kayak udah sebenarnya capek ya tetap harus gitu. ada ini sih harus ada kritikan terus ya sebagai Iya, kontrol kan iya. menurut Betul, gue. betul, betul, betul. Tapi yang yang gue pahami ya Pi semenjak Iya, gue di di Unhan. PAL ini kan Oh ya ya di di Pat, PAL di lah Pat. Oh, ini oh. kan lumayan ini ya lumayan apa ya ada beberapa case gue ngelihat kayak komunikasi atau FGD dengan kementerian gitu-gitulah membuat Mm, suatu membahas suatu permasalahan itu tuh kebanyakan gini Pi. Jadi yang gua rasa itu kan ada pemerintahan yang menang pemilu gitu ya. iya, betul. Nah, itu kan biasanya ada kayak semacam apa namanya? eh bukan bagi-bagi jabatan ya. Artinya kan yang menang pemilu bebas menentukan apapun gitu kan ya. Iya, dia punya power lah. Punya power lah untuk mengisi, Hmm, membuat hmm, kebijakan dan lain-lain. Itu hmm. eh, rata-rata yang di atas itu tuh tidak mengerti kondisi yang real yang di bawah. Nah, di Sehingga lapangan. sehingga kebijakan itu kadang miss. Hmm, Nah, hmm, sebenarnya kalau misalnya menurut gua hmm. hal yang seperti itu adalah menjadi tanggung jawab misalnya di bidang kelautan lah. Harusnya itu Iya, menjadi tanggung jawab orang-orang kelautan membisikkan hal-hal yang hmm. real yang ada di Lapangan. bawah. Jangan Hmm. sampai pembisik-pembisik itu tuh bukan orang yang kompeten gitu loh. Sehingga Iya, sehingga itu yang masalah. Jadi menurut gue tuh ya jadi tanggung jawab kita juga untuk bidang-bidang yang kita harus iya, apa benar, namanya gimana caranya jangan benar. sampai nanti tuh kan kalau orang politik pasti berubah-berubah ya. Itu nggak Iya, masalah. Tapi iya. suara yang masuk itu harus suara yang dari yang memang Tahu inputnya nih tuh benar gitu. permasalahannya. Iya, Inputnya benar. Jangan sampai tuh yang yang suara yang bersuara-bersuara itu yang diterima itulah suara-suara yang
sebenarnya dia nggak mengerti gitu. Benar-benar Nah, setuju yang gue, gua setuju. yang gua pahami tuh sepertinya dari dulu Indonesia tuh gitu. Iya, Jadi kita orang-orang kurang. orang-orang ahlinya, orang-orang yang emang mengerti di lapangan tuh suaranya nggak nyampe ke yang di atas sehingga Iya, kebijakan yang dikeluarkan tuh keliru gitu. iya sih, benar. Itu set set Jadi truth ya. iya maksudnya gue sih ngerasa kayak ya udah gue di bidang ini gue berusaha untuk apa namanya menyampaikan hal-hal yang menurut gue tuh apa namanya Perlu mereka sama tahu ya. dengan ya maksudnya sama dengan di lapangan seperti ini. Harusnya Hmm. apa namanya harusnya solusinya seperti ini. Jadi terserah nanti siapa yang dapat panggung gitu kan ya. Yang Iya, jelas oh produk kebijakan yang dikeluarkan tuh benar-benar solutif gitu. Tentu ya iya, di level itu pasti ada politisnya kan. iya, betul, betul, pasti, pasti. Di mana-mana pasti ada. Jadi kita tetap sesuai dengan kapabilitas kita lah untuk bisa membisikkan Betul. hal yang benar kan. Karena jangan sampai yang bisikin ini hal yang salah, Iya, apalagi kan. kalau misalnya Hmm. kita kayak berhenti untuk bersuara gitu kan malah nanti semakin besar peluangnya yang ngebisikin itu justru melenceng banget itu kan atau Iya, nggak makin. mengerti banget gitu. Rata-rata tuh Hmm. kalau gue lihat dari kebijakan-kebijakan luar tuh bukan Hmm. mencerminkan dari pandangan orang yang mengerti di lapangan gitu. Betul, betul. Ya nggak, itulah panggungnya salah panggung juga sih. Orang-orang yang ngerti di lapangan ini nggak dikasih mic, jadi dia nggak bisa ngomong. Iya itu yang Kesempatan, repot iya, kan. iya. Gue nggak bisa berpendapat yang apa ya, saklek apa sih, kayak nyalahin atau apa. Cuman bukan masalah nyalah-nyalahin sih, lebih ke kayak cari solusi aja lah, udah gitu kan. Iya. Gue lihat juga Mau, di ini kalau di relate sama lu kan mungkin kayak di bidang peneliti gitu ya, saintis, terus kebijakan terkait dengan dosen peneliti itu kan sekarang tuh iya, di bawah Kemendikti Saintek ya. iya, Kalau gue lihat sih orangnya capable ya, kayak iya, jauh lah. Brian Yuliarto, terus Pak Brian, oh, betul. wamennya siapa? Kemarin sempat ke kaus Pak Brian ya, sempat ke kaus, sempat main ke Oh ya, kaus. Iya. iya. Maksudnya Heeh. gue lihat programnya beneran nggak Oke, mencerminkan apa namanya politikus yang apa namanya haus yang akan rakus, rakus. pencitraan gitu-gitu. Gue sih Politikus yang ngelihatnya rakus. sejauh ini Iya, kayak kayak oke lah, tinggal nanti ditunggu hasilnya gitu seperti apa. iya, betul, Dan betul, pasti itu betul. nggak mudah juga sih, Nggak mudah, apalagi dan kayak kita nggak bisa wah, ngejudge dari hasil juga kan. Proses yang betul. dilaluin tuh nggak gampang Cuman pasti. ini menurut Iya, gue sih kesempatan ya untuk yang di bidang-bidang kayak kita kayak di STEM gitu kan sangat sangat dapat panggung banget kan untuk dimanfaatkan gitu. Jadi harusnya sih iya. orang-orang bisa bisa ngambil itu ya. Karena Ngambil opportunity. iya, karena kan prosentase apa namanya? Orang yang berpendidikan S1, S2 apalagi S3 gitu sangat Hmm, kurang banget di kecil. Indonesia gitu kan. Iya, betul, 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 betul. Edukasi Mantep lah. general lah, edukasi in general. S1 bahkan ya. Iya, Iya. betul. Jadi justru Hmm. jangan kayak saingan sesama ini justru masih banyak kue-kue Hmm. yang harus dikelola apa harus dimakan gitu. Sebenarnya kuenya banget sangat besar kali gitu. Iya. Lu ini gak, Ron? Misalnya tiba-tiba anak lu bilang, siapa namanya? Akila, siapa? Gue Gila, lupa. gila. Kila, iya. Kila kalau bilang, aku mau masuk ke lautan kayak papa, gimana? Lu setuju gak sebagai orang tua? Ya setuju-setuju aja apa yang dia pengen Oh, sekarang ya dukung-dukung aja. Masalahnya nanti dia berubah juga gue dukung. lu lebih dukung dia berubah ya daripada di bidangin kita ya? Enggak sih gue nggak terlalu apa ya nggak terlalu kayak ngarahin dia harus kayak gimana sih. Hmm, Karena dia kan iya, masih kecil juga ya kecil. maksudnya belum terlalu Iya ini. sih, belum punya, iya. Ntar kalau udah mulai-mulai SMA tuh, mulai. Ya yang penting kan gue nanti mungkin bakal sharing aja dari perspektif POV. gue yang iya Mm-mm. POV bapak yang ke lautan ini. iya. Kalau bisa sih di eksak ya kalau
eksakta Hmm, lah kalau bisa. iya. Karena peluangnya menurut gue sih masih banyak banget lah. Lu mau jadi ahli apa lah, misalnya lu jadi ahli plankton di Indonesia itu masih ada. Lu mau jadi Ada, ahli ada, bakteri ini di Indonesia pasti udah. ada. Iya, lu mau Iya. jadi ahli ikan Iya nih. sapu-sapu di Indonesia masih ada. Pasti Menurut ada gue sih masih banyak chance, posisi kue-kuenya kosong, masih iya. banyak ya, masih banyak. Iya, yang justru Iya. itu sangat terbuka lebar lu mau jadi apapun itu kalau menurut gue loh. Karena Betul di betul. Indonesia kalau menurut gue sih banyak sekali yang belum di apa teliti, belum dieksplor Hmm, gitu kan. iya benar benar, setuju banget, setuju banget. Soalnya kalau bukan orang Indonesianya yang eksplor, siapa lagi gitu kan? Asing. Ada, pasti ada yang interest. Cuman bukan orang Indonesia. Justru bahkan gue salut ya. Kayak kemarin ada Ocean X kan ke Indonesia. Hmm. Mereka tuh excited banget karena yang mereka explore di Indonesia tuh banyak banget kan temuan-temuan barunya kan. Karena belum ada yang eksplorasi. Hmm, iya. Hmm, iya, kita Termasuk nggak punya ini, alat, kita nggak punya ini instrumen, kita nggak punya fasilitas. termasuk ini Pi, di perusahaan PAL ini kan dia baru launching ini ya, apa namanya kapal selam otonomus kan. Iya, Kita keren. kita baru launching kapal selam otonomus untuk Tanpa awak, tujuannya tanpa untuk awak. tanpa awak, pakai Keren, AI. keren, Itu keren, keren. Tapi Gokil. baru tujuannya untuk pertahanan lah ibaratnya. Ini untuk Iya, ya. angkatan laut kita Survei. gitu. Jadi secara Hmm, teknologi kita mm, itu sudah mampu buat seperti itu. Kan mm. apalagi kapal selam tanpa awak itu kan bisa aplikasinya bisa general ya, bisa untuk Mm. riset, bisa untuk ini kan sebenarnya Iya, tinggal tinggal apa namanya? Tinggal dimanfaatin. dimanfaatkan aja, betul. Iya, betul, betul. Dan gue yakin sih, maksudnya ke depan itu kalau misalnya emang tidak ada guncangan politik gitu-gitu, pasti kita tuh bisa bisa lebih maju lagi sih. Maksudnya Iya, saling saling oh, ini ya, iya. saling kolaborasi, kerjasama, Mm, 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 trust gitu. mm, mm. Kebijakannya juga nggak ngaco gitu-gitu. Menurut Betul, gue sih betul. sangat sangat mungkin banget. Positif. Iya, Iya, positif thinking aja dulu ya kita ya. Sebagai iya, milenial penerus bangsa ini. betul. Change maker, change maker. Apa? Dulu kan waktu kita lulus S1, agen perubahan. Asik. Iya, agen perubahan. Sol, School of Iya, Leader. cool of leader. Mantap, Ya udah jadi gitulah. leader. Lu udah enak loh, lu tinggal mengaplikasikan leadership lu kayak ya insya Allah ya, Bismillah ya. Dulu di sekarang udah jadi leader. Gue sih ini sih masih ada harapan sih, karena gue ngeliat teman-teman seangkatan lu, termasuk lu, Amiro, lu kan sukses-sukses gitu kan. Kayak gue ngerasa, wah Indonesia bisa sih jadi lebih baik gitu kan. Karena gue ngelihat harapan karena gue kenal personally kan sama lu, sama teman-teman seangkatan kita, Amiro, sama Teh Kirana, sama gue nggak kenal personally ya, tapi kayak senior senior Hmm. itu tuh kita kenal, kita tahu kan track recordnya gimana, terus kontribusinya kayak apa. Jadi gue kayak ngerasa, hmm, kelautan Indonesia bisa sih bakal lebih maju. Terus ada kelas kita juga makin berkembang, makin kemana-mana kontribusinya. Bahkan yang nggak gue kenal, kemarin gue sempat ngechat apa sih di LinkedIn gitu, ada kelas yang baru publish paper, gue baca paper, ih keren banget papernya, terus gue langsung kayak, gue message gitu kan, halo gitu-gitu, gue kayak kenalan sama adik kelas ini, terus kayak, wah gue ngerasa Unpad kayak, gitu, Pi. Unpad juga, anak kelautan juga, Oh namanya iya. Cut siapa ya, Cut, anak Aceh kayaknya, Cut siapa ya, Oh, lu kenal kayaknya, lu pasti kenal, lu kan anak anak lintas generasi. Makanya gue pas baca nggak paper, kenal kan. iya, Cut siapa gitu. Terus gue kayak, salam kenal gini. Gue kan nggak pernah ketemu sama dia sama sekali ya. Jauh gitu. Umurnya juga dia pasti Gen Z yang, apa, angkatan kita udah lulus berapa tahun dari Unpad kan. Di situ gue kayak ngerasa, ternyata dulu kita di ospek segala macam tuh, ini ya, maksudnya kekeluargaannya tuh sampai ke orang yang kita nggak pernah ketemu gitu. Ada kelas yang kita nggak pernah ketemu, karena dia sama-sama Unpad, gue berani gitu nge-message dia, terus Iya, kenalan. iya. Ini nih keuntungannya kita, bisa kayak jadi anak Lu alma mau jadi mater. ketua ini kali Pi, lu kayaknya mau jadi ketua IKL nih. Oh enggak, enggak, enggak.
Jangan, jangan, jangan. Gue nggak ada leadership yang, gue nggak kayak lu, Ron. Lu tangannya dingin buat jadi leader. Gue emosian orangnya, jangan ya. Bukan emosian sih, gue lebih kayak terlalu chill, nggak cocok jadi leader. Udah bener dah ketuanya Kang siapa sekarang? Kang Marin bukan sih? Belum tahu, kayaknya belum deh. Mungkin lah ya. Belum ada ya? Iya. Udah senior aja yang jadi ketua. Gue sebenarnya nggak ada ambisi ketua-ketuaan juga. Karena ya, gue cuma suka ngobrol aja sama adik-adik kelas yang random. Maksudnya kayak, karena tiba-tiba lu baca paper nemu nama yang Indonesia, terus lu lihat, oh Unpad, gue ini excited gitu loh. Kayak Hmm, seneng gitu. Lu seneng gak sih liat tadi kelas lu sukses gitu-gitu kayak. iya Gue sih iya. seneng ya, Ada maksudnya kayak ini. ngeliat. Iya, ada ke perasaan bangga lah. Apa sih namanya? Iya, sebagai Iya, senior gitu ya. iya sebagai satu alma mater gitu kan. Kayak, Iya, mm-mm. keren lah. Berarti bagus tuh. Berarti ininya apa namanya arahnya udah bener tuh. Iya, cut aja kita, cut aja kita Alisa. Hmm, Iya, cut aja kita Alisa. Dia angkatan Unpadnya 2017. Kita lulus buset, 2000, iya gak kenal kan? Lulus 2021. buset Iya, udah gue lama banget nggak pernah tuh. ketemu kita, udah nggak kenal. So kayak karena dia sama Unpad aja aku berani nge-message dia terus ngobrol. Ya kayak gitu sih, gue ngerasa kayak ini ya ada harapan lah untuk kemajuan kelautan. Bismillah, Bismillah. Bismillah, Bismillah. Oke deh Ron, lama banget kita ngobrol udah berapa jam nih? Buset, iya udah berapa Hmm. ini? 1 jam setengah. 1 jam setengah. Thank you, Pi, Oke, atas undangannya. thank you Rona Ini udah publish mau kapan nih? diundang. Malam ini bisa. Waduh, Gue gak pakai edit-editan, jadi langsung publish. oke, siap. Makasih banyak Ron, makasih banyak waktu lu udah begadang ngobrol sama gue. Pokoknya Nggak semoga kebetulan lagi ini, libur. Mm-mm, oh lagi sama-sama. libur. Oh, ya semoga ada yang dengerin, ada kelas, siapapun lah yang dengerin terinspirasi atau dapat ide lah kehidupan realita sebagai lulusan kelautan kayak apa ya. Iya, Karena semoga hidup ini indah inilah ya. menginspirasi, meskipun Iya, mungkin sepertinya nggak terlalu menginspirasi. ini reality hidup ya. Maksudnya kayak kadang up, kadang down, kita harus kasih Iya, tahu secara realistis juga kayak gini loh lulusan niatnya kelautannya. sharing lah ya. Niatnya Niatnya berbagi sharing, aja. Betul, berbagi pengalaman ya kan. betul. Tuh, tuh. Thank you Rona. Siap, Bye-bye. siap, Pi. Thank you, Pi. Bye-bye. Assalamualaikum Yuk. warahmatullahi Waalaikumsalam. Thank you. wabarakatuh. Ya, And gue ending ya. Bye-bye. yuk. Yuk.